Hari ini istimewa sekali karena saya ditemani istri saya, Reza Kumar. Oh, ternyata gue istrinya, Bang. Anissa. Dia gak nyimak. Oh, kan istri saya Reza Kumar kan tadi lu bilang. Oh iya betul, ada komanya. Ada komanya. Penulis banget ya. Istri saya Anissa Aziza dan Reza Kumar di sini. Reza Kumar adalah mantan karyawan di kantor ini, di kantor saya ini. Sekarang sudah berbisnis sendiri. Alhamdulillah, Bang. Udah versatile sekarang. Versatile. Maksudnya kegiatan gue gak cuma nulis sekarang. Oh, ada macam-macam. Ada macam-macam. Bahasa lainnya serabutan. Saya udah keren-keren. Iya. Enggak, dia ada banyak. Dia ada restoran di Depok. Iya, bareng kan? istri, punya mertua sebenarnya sih. Ada burger, restoran burger. Iya, lagi partneran buat. Baru saja nyelesain naskah film layar lebar. Wow. GJLS tahu? GJLS. GJLS ada Hibzi ini. Rispo. Tayang di bioskop kapan? Bioskop 2025. 2025. Lagi. Dan udah jadi naskah film. Udah syuting malah. Udah selesai syutingnya, Bang. Keren banget, Reza. Tagline-nya siap goblok 2025, Bang. Astagfirullah. Tapi enggak tuh. Oh, enggak perlu kayaknya ya. Oversharing gue ya. Ya itu benar tagline nih. Iya. Siap gue. Hibzi, Regen, Rispo. Ada aja. Oke, sebelahnya ada Raisa. Raisa di sini adalah editor dari Gagas Media. Bukan penyanyi ya, Bang? Bukan. Karena kita hari ini mau bahas soal rasanya jadi istri penulis. Oke. Kenapa? Karena gue baru aja ngeluarin buku baru. Judulnya Timun Jelita. Belum baru aja ngeluarin. Baru aja buka PO. Oke. Iya. Ketika video ini tayang, PO-nya baru dibuka hari kedua. Hari Hari kedua. pertama hari kedua ya? Hari pertama pas Ini kita tayang syuting. Tayangnya Iya, besok. Oh besok. iya. Tayang besok. Berarti baru buka PO hari kedua, buku Timun Jelita. Mana bukunya boleh? Nah, jadi kita sekian bahas buku ini, serba-serbi buku ini, dan nanti Anissa cerita. Gimana rasanya? Iya, karena setelah nikah, ini adalah pertama kali gue nulis buku. Oke. Setelah nikah. Setelah nikah. Lu nikah tahun berapa, Bang? Coba diam-diam coba. Biarin aja. Kan penulis kan biasanya suka ingat dengan tulisannya sendiri dong. Detail. Kan tanggal. kalau Sampai nikah ke tanggal ya, Kak? Iya, tanda tangan di buku juga sama-sama. Iya, di buku juga. Nah, jadi Di skip. pasti tahu lah. Ya udah. Ya tahu lah tentang nikah. Iya lah, masa nggak tahu. aja lu. Iya, tahun doang deh, nggak usah tanggal Mas. Tanggal apa? Apa sih? Mei, bulan Mei. Mei. Iya, bulan. Oh. Bener. 2017. Udah. Iyalah. 2017. Lo, tentang mantan Iya, tuh emang Oh iya. koneksinya masih Dia kan ini ya. masih berkalibrasi kan. Oh iya. Jadi iya. dari 2017 sampai sekarang 2024 itu belum ada buku baru sama sekali. Oke, 7 tahun Tapi ya, Bang. Ubur-ubur lembur 2018. Loh, iya ya? Iya Dinda, benar Oh nggak, iya. Dinda? Kamu belum kerja di situ ya? 2016 nih, Bang. Raisa juga belum kerja di situ ya? Aku belum, tahun segitu belum. Belum. Ubur-ubur 2018 ah. Ah, enggak. Bukannya Iya. 2016 ya? 2016 ya seingat gua. 16 deh. Bener kan? Tapi bukunya itu filmnya 2018 mungkin. Gak ada film yang mana belum ubur-ubur. Lo dokumenter hewan laut dalam ya lo. Oh, Koala Kumali pikiran gua, Bang. Sorry, Bang, salah. Tunggu, tapi bener kan? Ya, udah Kita bener. nikah belum. Aku belum nulis kan di rumah ya? Seingatku Waktu nikah. kayaknya belum deh. Diterbitkan Gagas Media pada tahun 2000. Oh, naskahnya selesai Naskahnya 2017. selesai. Lu ada satu lagi, Bang, naskah sebenarnya. Apa tuh? Yang gue sempet waktu ngedit videonya lu sama Mbak Windy, gue lupa nge-cut. Terus lu nelfon gue malam-malam. Jadi lu lupa nge-cut nih. Ntar kesebar. Oh iya, Bang, gue langsung take down videonya, udah cut. Apa? Ada, Bang. Tapi udah dirilis belum? Nggak tahu. Nggak jadi Naskahnya akhirnya. nggak jadi kayaknya. Ini. Yang B depan yang. Iya. Oh, yang itu. Nah, aku gak tahu ya. Iya kan? Lo ngapain gini-gini sih? Gitu. Bukan yang ngomong. Itu boleh disebutin nggak, Bang? Boleh. Jadi Apa sih yang mana? jadi ini pengakuan dulu ya. Oke. Dulu. Makanya kenapa ada buku ini nanti gue ceritain. Oke. Tapi artinya adalah sebelum kita kesana 2017 nikah. Iya. Benar kan 2017? Bener, Bang, ya? bener. Gue nikah 2017 kan. Bener, Bang. Tinggal nanya. Tinggal nanya, Kak. Nggak, takut pada lupa aja. Tahun pernikahan. Ini enak nih, semua bisa di Google. Iya. Tanggal ulang tahun dia kan juga ada di Google. Bisa direkap sama AI, Bang. Emang? Hah? Oh iya, Ada di Ada rekaman atasnya. AI-nya biasanya. tuh kan, kamu juga lupa, Bu. Kita semua lupa. Kenapa, Bang? 2018, Pak.
Makanya sih yang salah. Iya, Anda juga lupa Anda menikah dengan saya. Maksud aku tuh 2017 itu kamu ngajak nikah. Oh. Jadi gue udah sabar tadi gue diemin. Gue tahu. Gue tahu 2018. Oh, ngetes ternyata. Gue bermain. Oh, di reverse. Iya, bermain dan pas gue nge-Google, gue nunggu nih sampai Google mau ngomong nggak dia. Karena gue tahu 2018. Iya kan? Gue tahu 2018. Ternyata dia enggak gitu. Berarti lu tahu gue salah tadi, Bang? Tahu. Tahu banget. Pas ngomong gitu, oke, ini gue mainin nih. Gitu. Mau main lagi dong, mau main lagi. Apa tuh? Coba ulang tahun siapa ya? Anak pertama kamu deh, kan pasti kan memorable banget dong. Namanya Alinea, itu gue tahu nama dia. Alinea. 4 Mei. 4 Mei ya, 4 Mei. Ngetes dong. Oh iyalah. Ngetes dong. Coba yang aslinya berapa? Dia pinter banget ya makannya. Ih parah banget. 6 Mei lah. Oh iya bener Iya. lagi. Iya. 6 Mei sengaja gue tadi sengaja. Kalau friend ya, kalau friend. Iya, mundurin sehari. Padahal ditambah sehari. Oh, gila. Oke lah, contekannya di belakang. Tapi bener artinya buku Ubur-ubur Lembur itu sudah selesai ditulis baru menikah. Oke. Ya kan? Jadi selama bertahun-tahun tidak ada buku baru. Iya. Ada Bang pernah 2020. nulis. Hah? 2020. Oh iya, Sketsa Mendung. Mendung. Itu kan tapi yang bikin orang lain. Iya. Yang bikinin komik ya, itu Komik. Itu buku Bukan sih. novel. Dari cerpen ya? Ya cerpen gua dijadikan komik sama si Fahri ya. Sama Fahri itu ada tuh. Tapi kan artinya dia tidak melihat perjalanan nulis, ngedit, ngomel-ngomel di grup Gagas. Koleksi Ini langsung VN gini sih ya. kita. Oke, gitu. Gini, jadi nih kasih tahu aja ya. Gagas Media bikin grup Timun Jelita namanya. Isinya voice note aku semua. Kayaknya sebagian voice note aku ada di situ. Jadi saksi langsung ya, Kak. Iya. Ini mana grafisnya, ini itu. Si Nurul bilang, kenapa sih Bang lu ini voice note gitu kayak bapak-bapak? Emang iya? Tapi aku Kurang juga emot jempol aja sih. Hah? Tapi emang bapak-bapak voice note? Iya, Iya. Bang. Sekarang kebanyakan. Emang iya? Iya. Tapi aku juga kadang kalau mager ngetik ini lagi Voice note ya. Iya, buat aku kan lebih gampang karena kalau voice note konteksnya jadi ada. Iya. Ada intonasinya. Ada intonasi. Karena kadang kalau misalnya Tapi tahu gak sih Bang efeknya ke Gen Z? Apa? Efeknya tahu gak ke Gen Z? Apa Apa efeknya? tuh? Deg-degan. Karena Karena di VN. Apa Nggak nih ngerti, gitu. apa? Kan ada notif nih di HP ya kan. Kita lihat HP. Terus tiba-tiba Audio nih ting, tulisannya. audio notif from Bang Raditya Dika gitu kan. Apa nih isinya gitu kan. Terus pas dibuka didengerin sambil kita deg-degan. Bahkan kita kadang tuh di kantor ya. Bayangin di kantor. Terus aku sambil buka laptop. Coba dengerin dari Raisa gitu. Aku dengerin, aku play. Terus semuanya dengerin. oh nobar. voice note gue. Iya. Voice note didengerin bareng-bareng, Bang. Tapi kadang jamnya juga. Tapi teman satu grup. Satu grup lah. Oh iya, tidak. Masa kita di seluruh grup enggak dong? Oh iya kan. Oh, berarti sekalian dapat semua. Kan? Sekalian dapat semua. Jadi kayak ngetinginnya bareng. Deg-degannya bareng. Informasinya langsung sekali sampai. Iya, Informasinya. Tapi kan gue juga suka apresiasi. Gue bilang kemarin kayak itu ide bagus tuh. Kayak kemarin mereka ngasih ide. Suruh buka formulir, tinggalin email. Oke. Nanti semua dapat per chapter gratis, ada freebies lain. Terus aku bilang kayak, ya kenapa nggak sekalian aja kita promoin PO-nya sih jadi 2 kali promonya. Terus ya udah kita cobalah. Ternyata efektif juga. Karena jadi orang pada nungguin kan. Terus aku bilang, itu ide yang kemarin bagus juga tuh gini. Terus dikasih emot sama Raisa. Apa tuh emotnya? Kasih tahu Bang. Jempol. Lupa lagi tuh udah Lupa di atas. Jempol. Enggak, aku kasih gini. Oh ya gini. Oh gini. gitu. Itu sebagai tanda relief ya. Oh iya. Gue juga punya ide nih, Bang. Apa tuh? Punya ide buat activation Timun Jelita. Asik. Apa tuh? Bikin kompetisi foto orang pegang timun. Lu nggak? Tapi wow. Saya bergaya jelita imut gitu. Jadi yang paling lucu itu ntar dapet ini ketemuan aja dah diajak podcast. Ketemuan sama gue. Iya. Kok lu jadi ngatur? Tunggu.
Lucu bang, foto sama Timun. Foto sama Timun. Iya sama Timun. Dia Karena harus waktu- cantik biar jelita. Iya harus jelita. Timunnya. Cute. Timunnya juga bisa dihias ya. Lu maunya apa? Mau hias Ini Timun apa? brainstorm bang. Tunggu, ini orang nggak tahu konteks dia nih, dia ngapain di sini ya? Oh iya. Iya, nih gue Oh, kasih iya. bentar dia. Kenapa ada Reza Kumar di sini bang? Jadi di Timun Jelita, ini nanti masih ada kredit sama kita tambah ya, tadi kan di grup kita bahas. Ini ada pengembang cerita di sini. Reza pengembang. Kumar. Asik. Terima kasih bang udah diajak nih bang. Tapi nggak ada E-nya. Belakangnya SP bukan sih? Mana SP? Pengembangan. Oh, SP kue pengembang. Kan kue kalau kita bikin kue tuh harus dikembangin. Itu pakai SP. Oh, iya, jadi teknis nih. Skill. Baking powder ya? Baking powder ya? Namanya SP. SP. Baking powder apa namanya SP? SP itu Itu apa ya merah. panjangannya? Enggak, Yang putih itu kan. bukan. Bukan yang Kuning. kental, kuning. Nggak tahu lagi. Ada itu SP pengembang cerita. Coba. Kalian satu bakery ya? Bawahnya itu Gimana sih? pengembang kue maksudnya. Kalian satu Pengembang kue. bakery. Apa keren ini? Maksudnya gimana? Ada. Oh iya. Aku nanya ke dia, ke WA. Ja, nama lu gue masukin kredit nih sebagai story developer ya, sebagai pengembang cerita. Namanya mau siapa? Kan nama dia Reza Renaldo ya. Iya bang. Ini Iya aja ya. bang, Reza Kumar. Kumar nggak tahu dari mana. E-nya di... Cabut. E-nya nggak ada. Lu emang branding lu emang alay apa? Sayang. Enggak bang, emang gue nyari pembeda. Oh beda banget sih. Kan lu juga nama lu juga bukan Raditya bang. Ya tapi Raditya nama Raditya ada aja. Lu Iya E-nya sih. kan Enggak Raditya ya. iya nggak ada Raditya kan kayak gitu. Kenapa lu harus ilangin E di ini lu? Waktu itu sebenarnya waktu gue pengen bikin akun Instagram baru, Reza pakai nggak bisa. Udah ada yang pakai. Kamu juga Reza? Ini kenapa kita tos ya? Sama kayak aku. Oh iya kak? Iya, Oh iya. makanya double A-nya ya? Double EZ. S-nya tuh sebenarnya aku double N. Anissa Aziza. Oh double S. Padahal enggak? Pada seharusnya double N. Oh. Iya. Nah itu bang, gara-gara Instagram. Terus makanya kebawa Reza. Iya ke bawah. Sampai akhirnya ke bawah nyampe di ini. Project Netflix Komedi Kacau. Iya dia juga mengembang cerita. Iya iya. Keren banget. Lo nulis juga gak sih? Gue gak nulis. Cuman mengembangkan Ikut meeting pengembangan cerita. Ih, keren banget. Cuma sebenarnya bang, waktu gue ditanya sama lu sama Mbak Puput ya, nama lu mau siapa Za di Netflix ini? Nah gue ngasih nama asli waktu itu. Reza Renaldo. Reza Renaldo. Tapi entah kenapa yang kesubmit tetap Reza Kumar. Terus gue pikir oh yaudah gak apa-apa deh gue lanjutin dengan nama itu. Lah, Tapi aneh bener. unik sih, Tapi maksudnya ya kayak. jadi unik gitu. Oke. Tapi emang akhirnya itu nama pena lo kan? Nama pena Akhirnya akhirnya. emang lo pakai itu ya? Gue pakai itu Lucu, untuk lucu, semua lucu. karya-karya gue pakai Sebelumnya itu. juga dia ada buku namanya Reza Kumar juga. Bukan. Buku pertama gue namanya Reza Reza Abdullah. Renaldo. Emang lo suka ganti-ganti nama family aja lu. Banyak kepribadian. Kumar tuh dari family. Lah, kan dia ngarang. Itu Iya kan? Itu nama karangan dari India. Ngarang, dia ngarang. Jadi emang mama Dia emang terobsesi jadi orang India aja. emang orang India bang. Lu orang India. Lu 5 tahun bareng gue gak tahu gue orang India bang. Masa sih? Ah kan gue sering cerita sama lu. Lo jadi Iya, sama kan dia Katu. cerita. Sama Katu. Iya. Cerita soal India. Kakek gue orang India. Oh. Kakek gue namanya Parasurama malah. Parasurama. Jadi namanya masih India banget. Bokap gue namanya Rajendra. Jadi nama-nama India. Cuma waktu itu waktu pindah ke Jakarta akhirnya dibikin Indonesia namanya. Oke. Oh jadi lo Kumar dapetnya dari? Jadi nyokap gue punya artis favorit, aktor favorit. Namanya Akshay Kumar. Oh. Nah dari kecil gue ikutin film-filmnya si Akshay Kumar ini. Oh lo pake lah. Iya, Reza Kumar. Tertarik, gue pakai Reza Kumar deh coba. Oke. Lucu Pengembang sih. cerita ini apa? Coba jelaskan. Karena ini buku gue. Ini dari tadi nih biar orang tertarik juga lah. Oke. Ini sinopsisnya dulu ya gue ceritain Oke. ya. Ini adalah buku yang menceritakan soal orang bapak-bapak. Bukan bapak. Ya pokoknya pria 40 tahun. 40 tahun namanya Timun. Akuntan freelance. Yang mau bermusik setelah ayahnya wafat dan meninggalkan gitar tua. Tapi dia kesulitan dapat teman band. Karena udah 40 tahun udah tua kan. Iya. Jadi gak ada yang mau ngeband sama dia. Akhirnya dia ngebandnya sama sepupunya namanya Jelita. Oke. Jadilah ini buku Timun Jelita. Nah lu mengembangkan cerita lu ngapain tuh sebenarnya? Apa yang lu lakukan mengembangkan cerita? Oke. Jadi pertama kali banget lu nelfon gue tuh, mungkin tuh siang-siang tuh. Ini Boleh jadi gak romantis banget gitu gak sih? Boleh gak sih? Iya, Biasa aku aja juga sih. feel-nya kayak Iya jadi apa sih? Waktu itu ada pelangi. Gitu. Gak usah gitu-gitu amat lah Kan Ja. ini juga penulis juga. Oh, iya, kan? iya, oke. Iya, runut nih. Ceritanya jadi Siap, kayak gambar gitu ya. Iya, Ya. Lu nelfon gue terus lu bilang lu ada cerita judulnya Timun Jelita. Gue bilang gitu kalau. Iya. Oh udah langsung ada judul. Karena gue awalnya gue pikirnya cerita soal timun literally timun gitu loh.
Ngapain gue bikin buku soal ketimun, Reza Kumar? Karena lu kan dari dulu kan sering ini ubur-ubur lembur. Abis itu Filosofi. Gue pikir tuh ada filosofinya nih, ada timun jelita apa nih, mungkin tentang pria yang kayak timun apa segala macam gitu lah. Iya. Kayak timun filosofi. Iya. Nah dari situ, abis itu lu langsung jelasin kan cerita tentang apa kan. Lu nawarin untuk sebagai story developer. Iya, lo mau gak aja jadi story developer gue gitu. Sebelumnya, gue ingat banget Bang, waktu pertama kali kita ketemu, sebenarnya kan gue kan di-hire lu untuk nulis novel. Ingat gak? Oh, sebelum lo masuk kerja. Sebelum masuk kerja, ya. Iya, terus. Jadi lu buka lowongan untuk penulis yang terbiasa menulis cerpen atau novel. Gue apply. Gue apply, gue kirim draft novel gue yang pertama. Judulnya It's Out With Lex tuh. Tahu, akhirnya terbitin Media Kita. Iya. Media Kita. Saudaranya Gagas. Satu company. Oke, terus. Gue kirim novel itu, terus kita interview. Pas interview pertama kali, lu bilangnya adalah gue butuh penulis yang menjadikan premis gue tulisan panjang. Iya, gue butuh partner nulis tuh. Dari situ, ya udah. Akhirnya gue ngecek premis lu apa, setiap bab apa aja developmentnya, beat-beatnya apa aja. Gue bikin novelnya. Betul. Gue bikin novelnya dengan POV ketiga supaya gue nggak mencoba jadi lu, tapi jadi penulis POV ketiga lah. Betul. Nanti tinggal lu touch up. Abis gitu, cuma tuh nggak jadi tuh project itu kan Bang. Iya, udah 30 halaman kalau nggak salah. Iya 30 halaman. Lalu berlalu jadi penulis YouTube sampai akhirnya si Timun Jelita ini datang. Terus lu bilang ke gue tuh, lu nge-notes nih, tapi lu gak usah ikut nulis, lu nge-develop aja. Karena kalau misalnya nulis novel itu lebih intim. Iya. Karena rasanya takutnya gak nyampe kalau ditulisin orang. Nah ini gue note dikit nih. Jadi gue tuh memang pengen balik ke dunia buku. Jadi aku tuh pengen balik ke dunia buku, Raisa. Udah lama pengen nulis lagi. Dan sempat punya beberapa ide. Nyarilah, ada gak ya orang yang bisa berdua nulis? Kayak Lupus kan sama Boim ya. Boim Lennon. Kamu baca Lupus gak? Aku enggak. Oh enggak ya? Jadi di Lupus tuh kadang ada Boim Lennon juga, ada siapa gitu. Nah gue pengen kalau ada berdua seru juga kali, paling gak setengah beban gue hilang kan. Nggak pernah ketemu orang yang gayanya sama. Bahkan Reza aja yang kadang konten-konten YouTube IG kan suka dia yang nulisin juga buat konten IG, buat konten YouTube. Nulis buku narasi, ingat gak kita pernah bareng juga kan? Pernah nyobain. Gak dapet juga ya? Emang susah ya? Pas aku baca tulisan Reza, aduh kayaknya enggak sih Ja, kayaknya masih susah nih nyari sinerginya. Kayaknya memang tulisan ini, buku yang kayak gini nih, emang personal sih kalau buat gue susah gue nyari. Karena ada voice-nya. Atau gue yang gak nemu aja. Karena kan ada teman-teman lain yang nulisnya bareng lah ya. Penulis-penulis lain ada juga yang nulisnya bareng gitu. Cuma kalau gue gak bisa, gue kenapa ya? Gak bisa ditulisin orang gitu ya? Iya gitu. Skrip Malam Minggu Miko. Itu kalau nonton Malam Minggu Miko ada kreditnya tuh. Itu ada Raditya Dika kadang sama Jovialda Lopez. Raditya Dika sama Andovi Lopez. Nah itu Andovi juga ikutan nulis. Nah gue ngerapiin. Apa sih strukturnya beda atau gimana sih Sam? Strukturnya beda apa gimana sih? Rasanya beda. Apa ya? Rasanya beda. Rasa ya. Sama bahasa yang digunakan kali Bang. Iya pemilihan kata. Ya. Metaforanya, diksinya. Nah itu personal banget tuh Bang biasanya pilihannya. Tadi baru sampai itu akhirnya orang masih gak ngerti pengembang cerita ngapain. Iya. Akhirnya lu bilang lu cukup nge-develop aja. Ngembangin cerita, gak usah ikut nulis. Artinya? Tetap gue yang nulis kata lu kan gitu. Nah pengembang cerita itu secara teknis adalah kita nyiapin premis. Betul. Nyiapin premis. Habis itu selain premis kita juga nyiapin kandungan dalam cerita. Ini ceritanya ngomongin apa? Temanya apa? Referensinya apa? Setelah itu kita pecah. Jadi struktur, ini agak teknis ya tapi ya. 3 babak. Sebelumnya dibikin story A, story B dulu. Iya betul. Kita bikin story A sama story B. Jadi ada 2 plot yang berjalan dalam satu lini masa. Nanti ketemu di ujung. Tipikal ya Malam Minggu Miko lah ya. Malam Minggu Miko sih. Komedi kacau kan juga gitu sebenarnya kan. Betul. Treatmentnya. Ada 2 plot berjalan. Nanti ketemu di ujung. Nah aku ngerjain itunya Kak. Aku ngerjain dari premis. Cerita ini mengandung apa aja. Story A dan story B-nya apa. Story A nih sebagian besar soal Timun pengen apa. Story B tentang karakter lain. Bisa Robert, bisa Jelita, bisa Putri, istrinya Timun. Pengen apa? Nanti somehow keinginan mereka berdua di ujung tuh saling berkesinambungan, saling melengkapi. Gitu. Nah aku siapin itunya tuh. Aku bikin story A, story B. Abis itu baru aku pecah lagi tuh jadi per babak. Act 1, Act 2, Act 3. Nah kita pakai ya biasa buat nulis film 8 sequence ya. Biasa 8 sequence, betul. Jadi setiap babak itu biasanya setiap sequence harus ada pertanyaan yang terjawab.
Jadi makanya tuh Bang, Bisakah timun apa gitu, Iya. itu satu sequence. sequence misalnya sequence pertama which is di X1 apakah Timun bisa minta izin ke Putri untuk main futsal misalnya. Misalnya Tanda tanya bisa. Tapi ada apa yang terjadi setelahnya? Iya. Apa yang terjadi ketika dia minta izin main futsal? Nah itu kita terusin tuh. Ntar babak berikutnya sequence 2 pengen apa si Putri bisa apa enggak? Kalau bisa tapi apa? Kalau tidak tapi apa? Jadi ada keterusannya gitu. Nah itu aku bikin tuh sampai Nah, Act 3. biasanya Reza habis bikin, habis itu kita rombak dari nol. Demi apa? Berapa kali gitu Di tuh. scrap ya. Nah, kayaknya enggak sih, Ja. Kayaknya enggak. Iya, ulang deh, coba gini. Iya. Ya bang. Berapa kali sampai Ini udah bertapa, udah lama banget. Kalau aku Berapa argumenku buat Reza biasanya ada yang langsung gue terima juga. Ada. Yang terakhir langsung diterima tuh. Ya, nih langsung ngoper gue aja. Ini langsung gue develop, gue langsung gue tulis jadi cerita. Tapi di awal-awal tuh kita nemu banyak tuh. Kayak pertama, ritmenya ya. iya terutama aku tuh mau pakai formula apa sih ngebahas menulis 8 bab ini. Jadi yang aku cari ke Reza adalah pertama biasanya kalau gue ada ide langsung aku ngomong ke dia gitu. Iya. Ja, bikinin Ja. 3 babak soal cerita Timun gini. Iya. Nah, nanti Reza ngedevelop gitu kan. Begitu dia nyampe, itu yang akhirnya kita dapat tuh adalah gimana kalau setiap adegan yang bermain di di buku ini karena struktur film banget sih. Iya. Kita ngawali dengan emosi plus, abis itu kita berakhir dengan emosi negatif. Kalau nggak kita jangan jadikan itu adegan. Begitupun sebaliknya, kita awalin setiap adegan dengan minus, ya kita harus berakhir ke positif. Contoh ya, Timun pengen futsal. Maka usaha pertama adalah ngomong ke Putri. Jadi ada optimisme dulu tuh, mau ngomong, tapi ternyata Putri nggak ngizinin, jadi minus, jadi plus ke minus. Atau awalnya dia pesimis, gue mau minta izin futsal, Putri nggak bakal inilah, udahlah, gue bilang aja, aku tahu kamu nggak bakal ngizinin, jadi ya udahlah aku di rumahnya. Nggak tahu dia ngizinin. Jadi plus. Jadi emosi negatif harus berakhir dengan positif berakhir dengan negatif. Nah itu yang ngebuat adegan tuh jadi berasa utuh gitu. Kalau nggak percuma ada adegan. Jadi berjalan beban emosi itu. Nah itu kita nemu di cerita keberapa tuh ya? Buat kelima kayaknya. Kelima ya. Setelah bolak-balik bongkar pasang, kayaknya kita pakai metode gini. Terus akhirnya Reza ini. Kadang premis dari Reza juga ada. Ada beberapa. Ada premis dari gua dan kadang-kadang tuh Bang Radit kalau misalnya telepon aku nih ngasih ide itu bener-bener cuma satu kalimat yang oke ini kita apain ya. Contoh nih misalnya nih, bikin dong cerita tentang misalnya Timun pengen keker misalnya. Iya misalnya. Timun pengen nge-gym misalnya. Oke dia pengen nge-gym tapi apa ya? Apa umur 40 tahun punya masalah apa kalau ke gym misalnya. Iya. Nah itu aku cari tuh. Jadi dari satu kalimat atau satu permintaan Bang Radit ada karakter pengen apa, kita cari komponen-komponen yang bisa bikin cerita itu jadi utuh. Oke. Tapi itu berapa lama sampai jadi satu cerita yang benar-benar kalian tuh ngerasa ini cocok nih gitu? Kalau developmentnya itu misalnya aku jadi nih 3 hari nih, terus kasih ke Bang Radit. Kalau Bang Radit langsung approve, biasanya langsung dijadiin tulisan. Iya biasanya putus di approval aku sih. Kayak kadang-kadang aku udah lupa nih ngerjain yang lain kan banyak banget ya. Iya. Tiba-tiba udah lama banget baru ingat, oh iya ada Reza ya di dunia ini. di dunia ini ada Reza Kumar. Ngecek WA. Ada chat yang belum dibaca. Oh iya ini dia nih. Ini Bang linknya Bang. Terus akhirnya kadang-kadang minta dia lagi. Yang mana aja sih yang udah lo develop gini baru. Linknya kelelep. Ja gue pick cerita 1, gue pick cerita 2. Pick itu artinya aku ambil untuk aku mulai menulis cerita itu. Oke. Lu ada yang udah lo lihat belum sih perubahannya belum ya? Gue baca yang versi docs. Oh itu okay. beda lagi berarti sama ini ya? Beda kayaknya ya. Beda. Berarti gue belum baca yang versi. Dari draft 1 sampai draft 7 ada aja bedanya pokoknya. Beda banget. Nah, Raisa ini editornya. Oke. Dia waktu aku ketemu Gagas Media, aku bilang carikan aku perempuan muda. Wow, langsung perempuan muda. Konteksnya agak Iya konteks, aku kasih konteks ya. Salah sih langsung ngomong gitu ya. Perempuan muda. Ke Resita, ke Pimretnya, carikan aku perempuan muda untuk ngedit naskah gue. Carikan gue perempuan muda untuk ngedit naskah gue. Kenapa bang? Kata Resita. Karena gue mau ada Gen Z yang ngeliat naskah ini. Gue udah 40 tahun Re. Sementara yang mau gue tulis adalah cerita soal jelitannya. Jelitannya Gen Z gitu. Nanti kita akan ngomong sama salah satu first reader ya. Aku udah undang ke sini juga. Ternyata banyak yang miss Gen Z itu gitu. Makanya aku minta editor perempuan. Miss itu maksudnya gimana? Miss tuh ada aja kata-kata yang ya nggak tahu kalau dari draft 1 gimana pas kamu baca. Kalau dari draft 1 pas aku baca itu
aku kan sebenarnya dadakan juga ya, karena Bang Radit juga bilangnya baru banget tuh mau minta editor cewek gitu kan. Muda terutama. Terus itu langsung buka lowongan apa udah ada? Gak tau, gue cuman ngomong ke Resita doang. Karena gue buka lowongan Bang. Gue tahu gue tahu kan editornya Gagas yang gue tahu nih. Ada Valen Zaman. Terus ada dulu siapa yang sekarang direktur? Vial. Itu kan ada Vial gitu kan di Bukune itu kan. Nah kebayang tuh yang kayak gitu-gitu, terus gue bilang ada Via, ada Valen, Aki semua, mas semua gitu. Dan seangkatan ya. Iya. Nah gue suka banget belajar sama yang muda-muda kalau gue suka banget. Makanya developer, ini kan developer buku ya, developer stand up gue Winnie kan, which is masih cewek baru lulus juga dari UMN gitu, suka freshnya. Terus ditawarin Resita apa gimana? Ya langsung didelegasiin sih sebenarnya. Langsung ditunjuk. Tapi itu juga dalam waktu yang mepet ya kebetulan. Terus akhirnya aku baca benar-benar semalaman akhirnya. Semalaman tuh baca bab 1. Di situ yang aku notice adalah karena kan kalau di kepala aku bapak-bapak umur 40 tahunan kayak gimana sih gitu kan. Terus kalau di bayangan aku, karena aku saat itu belum ngelihat ilustrasinya kayak gimana gitu kan. Terus masih sesuai bayangan aku, sesuai dengan bacaan yang aku lihat gitu kan. Terus di bayangan aku tuh gak ada bapak-bapak umur 40 tahunan, apalagi deskripsinya akuntan, freelance, terus klien-kliennya tuh influencer gitu. Kan, influencer, artis gitu. Terus kayak mikir kayak gimana ya visualisasinya. Masih kayak mediocre, kayak rapi gitu kan, rapi, terus masih terawat dan lain sebagainya. Terus pas ketemu Bang Radit di tanggal 16 September ya waktu itu di Postblog, itu kan pertama kali banget kita ketemu sebagai editor penulis gitu. Terus di situ aku bilang kan, aku belum kebayang ternyata si Timunnya itu seperti ini loh sosoknya gitu kan. Terus kacamata gempal, terus ya pokoknya oldies dengan style ala Timun lah gitu kan. Baru meluruskan dulu ya, itu karena ada yang komen juga di IG, kan kita sebarin juga kan foto karakter segala macam. Ini gue lurusin dulu ya di sini ya, itu bukan Pak Prabowo. Oh ada yang ngira? Ada yang bilang gitu. Iya. Udah gitu pas kita bikin cover kan ada 2 pilihan tuh. Cover yang kepilih kan ini. Cover satu lagi tuh ada ilustrasi muka Timun. Bang kok ada Ridwan Kamil? Tidak, bukan ya. Tolong ya, ini tidak ada politik-politiknya. Oh ini bagian dari campaign Bang. Bukan Ridwan Kamil gitu. Gitu. Terus dari situ, dari draft 1 itu, karena kan kita ngelihat kalau dari sisi editornya gitu kan, dari sisi logika ceritanya kayak gimana gitu kan. Dari draft 1 itu yang paling aku notice adalah itu sih. Soal bapak-bapak ini kayak gimana? Soal penggambaran karakter. Itu soal penggambaran karakternya dari draft pertama sampai akhirnya draft 7 tuh sebenarnya udah gak banyak kayak perubahan karakter gitu ya, yang menggambarkan karakter. Tapi kalau dari draft 1 highlightnya sih sebenarnya itu. Ngebayanginnya. Which is akhirnya deskripsi visual itu kita tambahin juga tuh. Iya betul. Di draft berikutnya. Kita tambahin di draft berikutnya kayak kebiasaan-kebiasaan Timunnya. Terus apa yang dia pakai lebih dijelasin secara detail gitu kan. Bajunya apa. Terus gak cuma Timun sih sebenarnya, Jelita juga. Terus Robertnya juga gitu. Karena kalau pas kita baca itu kan sesuai imajinasi kita ya. Terus kalau misalnya dikasih ilustrasi, langsung buyar tuh. Imajinasinya. Makanya kan kenapa dari draft 1 tuh aku notice banget itunya, karena Gen Z kan visual banget ya. Betul. Visual banget. Jadi kalau misalnya itu nggak kebentuk dengan baik, kayak bakal abstrak tuh nanti. Gitu gimana kan. nggambarinnya? Terus ya udah akhirnya udah ditambah-tambahin tuh dari draft 1, draft 2, draft 3. Terus lainnya adalah tentang logika ceritanya nih, nyambung nggak nih gitu kan, dari awal sampai terakhir. Bahkan dari draft 1 sampai draft terakhir tuh beda ending ya. Itu karena ulah first reader itu. Kenapa? Nanti ya kita bahas ya. Jadi dari draft, kalau first reader itu kan draft 4 ya. Draft 4 betul. Draft 4. Betul kan Dinda, draft 4. Ada yang salah draft soalnya. Terus dari draft 4 ke draft 7 tuh banyak banget perubahannya. Makanya tadi aku sempat ngobrol juga kan sama first reader yang hari ini datang.
kamu kayaknya harus baca lagi deh draft yang Karena sekarang. beda ya? Karena beda Betul. gitu, beda banget. Terus seru banget lagi. dari sisi itu, terus juga kalau dari editor sih sebenarnya lebih ke pemilihan katanya, Ya, cocok nggak diksi-diksi, terus juga dari logika ceritanya kan kita juga ngegambarin latar ya. Ya. Latar, terus ini latarnya tahun berapa, makanya aku sempat nanya tahun, terus kita sempat revisi tahun juga. Itu penting ya. tuh. Jadi Raisa nemu, kok ini kayak tahun ini jarak tahunnya nggak masuk akal gitu. Kenapa? Kenapa bisa mikir gak masuk akal? Kenapa nggak masuk akal? Karena saat itu Timun kan 40 tahun ya kak. Kalau kita tarik mundur, sekarang 2024, Timun 40 tahun berarti dia di 2022 itu masih SMA. Timun SMA ya 2002 dong. 2002 maksudnya. 2002 SMA. masih SMA gitu kan. Tapi waktu itu penggambarannya SMP ya? Iya kayaknya. Kayaknya SMP, Mas ya salah gitu di situ. lah. Akhirnya ditelusurin sama Raisa. Nah, dia tuh ada notes-notesnya, coba. Kamu bawa nggak? Aku bawa. Kita Inilah mau numpang skripsian sih sebenarnya di Kerjaan sini. editor inilah. Gitu. Ini sebenarnya udah versi rapi bang. Iya. Kalau Ini karena nggak dijilid, draft itu ya. Enggak, kalau nggak dijilid ini lebih hancur lagi. Tuh lihat ya ini note-notesnya Karena udah Raisa. beberapa orang. Dia harus nge-search ini. Kamu kadang-kadang Google ya, mastiin ya. Aku kadang-kadang Google, makanya karena kan nggak semua kata-kata tuh ada di kepala ya. Iya. Kadang kita harus cross check juga ke KBBI, terus juga ke kata-kata yang catatan sekarang editor. dipakai gitu. Terus ada satu sih sebenarnya yang aku tuh agak-agak mind blowing ya sebenarnya. Jadi ada satu kata yang aku tuh aku tuh bingung mau kita pilih kata apa. Katanya itu adalah kata villa sebenarnya. Villa, oke. Villa, karena kan ada FILLA bahasa Inggris iya. sama villa bahasa Indonesia. Oke. Gitu kan. Ketika aku selarasin, aku ngecek juga lah ke Google gitu kan. Bedanya villa sama villa tuh apa sih? Kamu sampai gitu. cek segitunya untuk membedakan villa Untuk dengan villa. membedakan villa dengan villa. Terus Lalu? ketemulah salah satu artikel yang mengatakan bahwa ternyata FILLA tuh bukan cuma bahasa Inggris artinya, tapi juga konteksnya negatif. Oh gitu. Jadi Apa ya, konteks yang mungkin negatif nanti dari kita villa? lihat aja kali ya di artikel gitu. Ada Kalau konteks villa negatif ada. soal villa? Ada. Oh, oke. Lu kok ke Ada. puncak bang? Kalau ke puncak, tahu Nih, ya? ya, ini Nggak ngerti pengetahuan gua, sumpah. Pengetahuan umum doang sih bang. Pengetahuan. Gue tau dari Tio juga. Oh, Gua tahu dari Tio. Tahu dari Tio. Dari Tio, gua tahu Apa ya. sih? Pengen tahu. Bener. jadinya. Jadi kalau misalnya kita lagi nanjak ke puncak, kita pasti ngeliat di sebelah kiri tuh ada banyak Villa, penjaga villa villa. gitu ya? Ya penjual Villa, villa gitu loh. ya. Nah, terus ada tuh villa yang L1 sama L double. Nah itu L1. beda servis. Beda. Gua nggak percaya Demi- sih. Gua nggak percaya. Gua nggak percaya. Aku baru tahu. Gue juga baru tahu waktu nanya Tio waktu kita outing ke puncak. Kok Tio ngerti ya? Itu yang gua nggak habis pikir. Cuma gue udah sih. lupa nih, yang bener yang L-nya 1 atau L-nya 2 ya? Yang bener L-nya L-nya 1. 1. Oh, yang bener. aman, bukan yang bener ya? Aman, yang Yang family L-nya friendly. 1. Family friendly. Sorry, kan? soalnya gue kalau ke puncak villa L-nya 4. Oh, Iya, gue spesifik nyari. Makanya gak pernah tidur. Karena gak nemu. Oke, itu contohnya itu. Jadi Contoh itu. sedalam itu sayang Oh my ininya. God. Nyarinya. Sedap itu. Karena kan kalau misalnya kita salah nih, salah gitu kan. Iya, pasti ada ada tuh aja yang tuh, pasti ada detail-detail aja tuh tuh. yang Bener, detail-detail. berarti kalau ada yang Karena salah. ini udah sebaik ini ya bang. Betul. Ini udah sebaik ini nih. Iya. Tapi nanti pasti ada aja orang yang nemuin Iya, satu, pasti, dua pasti. gitu kan. Ya karena susah sih. Ini walaupun udah di proofread berapa 2 orang. Dua pasti orang, ada aja yang 3 orang, lolos. Makanya pasti kemarin ada. Kemarin aku juga bilang gitu, coba di proofread sekali lagi deh sebelum naik cetak. Karena kemarin pembaca yang dikasih gratis masih nemu aja. Salah typo segala macam. Ya, kadang katanya double. Gitu. Kata double tuh maksudnya apa? Kata double misalnya yang bukan aku ingin membuat makanan misalnya, tapi aku ingin membuat makanan membuat gitu. Jadi membuatnya Oh, tuh iya, di iya. awal sama di Iya. akhir. Ini buku keberapa yang kamu pegang editing? Ini buku ke 6-7 kayaknya. 7. Karena Karena aku baru mulai tahun ini. ya aku ketemu kamu tuh kamu promosi apa Promo Markom waktu Hah? itu. Markom kan? Dia Markom sebenarnya. Markom. Makanya gue Oh, ketemu bisa. dia bareng Ini. Gusti Gina. oh. Makanya pas si Resita bilang, ini si Raisa, gue pernah lihat di mana ya? Oh iya dia kan nemenin Gusti Gina waktu itu kan. Betul. Oh dia Markomnya. Oke. Terus gue tungguin aja tuh catatan pertama. Oh bagus catatannya bagus. Aku inget banget soalnya pas pertama kali kalian ketemu, terus aku kan jalan sama Bang Dika kan. Bang Dika happy banget. Dia tuh kok
Ketemu di mana? Aku juga lupa sih, pokoknya kita lagi di jalan di mobil di daerah Dharma Wangsa. Aku habis ketemu si itu editorku. Tapi gak bareng gak? Enggak. Kamu cerita gitu? Iya, aku bilang apa? Aku happy banget, maksudnya dapat. GR nih Raisa nih. Raisa GR nih. Jadi kayak Gak boleh. Dinda yang pernah dimarahin, yang ini. Kok aku gak begitu? Kok aku gak gitu? Aku pada ngomelin dia soalnya. Terus. Iya, katanya happy banget untuk abang tuh bisa ketemu sama yang muda dan masih relate. Terus catatannya tuh kayak yang Bang Dika tuh kadang gak kepikiran gitu loh. Jadi kayak bagus. Iya, bagus bagus Kang Riz. Karena thank you. si Reza Kumar ini Kenapa? hari pertama dia kerja di sini nggak ngerti apa-apa kan soal komedi apa segala macam, dia kan nulis novel kan. Ini materi stand up gue yang paling baru. Coba cari yang nggak lucunya di mana, kaget ya. Gue nggak ngerti apa. Iya, aku tahu lagi cerita itu. So, kita di Citos kan waktu itu. Citos ini nggak lucu, ini nggak lucu. Nggak apa-apa. Kalau gue mah semakin orang ngasih tahu bahwa itu nggak bagus, gue malah semakin happy. Tapi takut nggak aja pas awal-awal? Maksudnya takut kayak ini sih, ntar aku bilang nih gak lucu, lu tau apa soal komedi? Iya. Ntar aku tau digituin kan? Karena aku mikir juga gitu sih. Tapi nggak kan? Nggak gitu. Justru semakin banyak yang bisa dikoreksi semakin happy. Karena orang tahu itu salah gitu. Kamu ada perasaan itu nggak? Aku Bang Radit nih buku ada 9, udah berapa? Gue yang ngedit lagi. Gue umur berapa? Kamu? Kamu berapa kamu? Pas kapan? Oh sekarang. Iya, sekarang. Sekarang aku quarter life. 25. Iya. Kan, Wow, muda banget. Iya, bahkan aku nulisnya dari umur 21. Tiba-tiba ada editor baru setahun kerja. Gue edit lah kayak gue. Ya, ada perasaan itu juga. Ada lah Bang, deg-degan banget. Abis itu kan karena di waktu yang sempit itu terus aku harus baca banget kan. Akhirnya ya udah baca semalaman. Ya udah yang aku notes. Ya udah yang bisa aku notes dulu lah gitu kan. Karena kan nanti akan ada pertemuan selanjutnya kan. Semoga bisa aku jelasin di pertemuan selanjutnya. Terus aku juga waktu itu Mbak Re yakin gitu. Oh, ngasih ke kamu. Maksudnya ngasih ke aku gitu kan. Karena ya maksudnya langsung Bang Radit gitu kan. Karena aku juga lagi maksudnya megang naskah-naskah gitu kan. Penulis baru. Terus ada juga beberapa sih. Tapi gak sebanyak Bang Radit nih bukunya gitu kan. Terus aku harus ngasih feedbacknya kayak gimana nih Mbak gitu kan. Maksudnya kan ngasih feedback kayak gimana kayak enggak nyampein ini bener gak ya. Terus kayak terus aku juga overthinkingnya adalah ini nanti aku notes ini gue udah tahu sebenarnya misalnya gitu kan. Oh gitu. Iya. Terus kayak ya kan pengalamannya lebih banyak Bang Radit nih, bukunya udah banyak banget gitu kan. Terus ya udahlah aku pasrah aja, ya udah aku notes sebisa aku gitu kan. Ya sudah, aku dengan kepasrahan itu ya udah jadilah. Aman. Jadilah ya aman sih walaupun aku sebelum ke Bang Radit, Mbak ini bener gak kayak nih? Bener. Oke gitu. Jadi aku kayak 2 lapis gitu loh. Karena Risa juga backup ya. Iya, karena Mbak Risa juga backup. Iya. Bosnya Raisa. Yang di awal aku masuk, Resita masih editor itu. Iya, masih editor. Dia naik jadi Pimret. Gue baru dapat surat dari Maresita Bang. Surat apa? Surat apa lu tuh? ceritain pengalaman cinta lu di sini? Bukan cinta Bang, gue pernah ngirim naskah. Oh gitu. Gue ngirim naskah ke Gagas Media. Terus gue dibales suratnya dari Maresita, gue inget banget tuh. Asik. Gimana dibales sih? Ditolak maksudnya. Gak usah diceritain kalau soal ditolak. Terus gue pajang di kamar. Oh surat penolakan. Bisa penolakan. Suatu hari. Suatu hari. ya. Gila Bang. Tapi kan akhirnya terbitnya di media kita. Di media kita, masih satu grup. Berarti sesudah ditolak Resita. Sesudah tolak Resita mungkin sekitar setahun kemudian deh. Terus gue revisi lagi tuh. Artinya Resita udah jadi Pimret ya? Udah berarti. Oh udah ya berarti ya. Karena dia nandatangani surat penolakan kan. Iya. Biasanya Gagas Media itu ada alasannya kenapa ditolak? Ada. Kenapa? Nama lo terlalu India atau? Kenapa namanya? Harus ganti lagi. Kenapa katanya? Banyak lah ya. Ada beberapa First poin. line, gitu Tapi ya. yang paling gue ingat sampai sekarang adalah cerita ini terlalu bergaya Amerika. Gokil. Tapi memang Nama karakter lo apa? Hamburger? Ini ya setting ya. Setting, karena gue pakai setting fiksi pada saat itu. Settingnya fiksi. Dunia terus fantasi. Dunia kota, cuma kota yang nggak ada di dunia gitu. Oke. Tentang asrama, anak SMA tinggal di asrama, which is tuh ya memang karena referensi gue waktu itu John Green ya. Oh iya, Jadi suka banget gue. Jadi gue cukup terpengaruh cukup banyak dengan tulisan-tulisan John Green. Jadi gue agak-agak
terbawa gaya tulisannya. Dan itu komennya tuh. Nah sejak itu gue mulai ubah gaya tulisan lo. jadi ke Afrika. Karena lo baca John Yellow ya? Kalau nggak salah ya. Beda warna kan? Iya, mau tanya deh, batasan bikin buku tuh maksudnya harus kayak gimana sih? Batasannya gimana? Iya, emang kenapa kalau misalnya gayanya gaya Amerika? Bener juga tuh. Maksudnya Karena kayak, mungkin pasarnya bang. Mungkin Resita gak nyari itu sih. Cuma emang tapi waktu kan banyak orang yang bikin buku yang sekarang akhirnya jadi film yang emang lebih ke kehidupannya di Amerika. Mungkin masalah ini sih relatibilitas naskah itu terhadap kondisi pasar yang ada. Karena aku memahami logika penerbit sih. Dia kan ngeluarin duit buat nyetak. Penulis gak keluar duit apa-apa. Iya. Pasti ada yang harus Kalau di dibalikin. Mayor. Hah? Kalau di Mayor. Oh beda lagi? Beda lagi. Oh ada penerbit yang ada berbagi penerbit modal? yang berbagi modal, Oh, ada yang modal sendiri. Iya, kan banyak. iya. Kalau di Gagas Media ya emang dia modalin kan. Artinya kan pasti kerangka berpikir penerbit ya, duit gue udah keluar gimana ininya. Berarti kan ada beberapa hal yang harus dia pikir. Salah satunya kecocokan dengan pasar pasti. Iya. Which is itu gitu. Betul. Tapi tadi menarik tuh. Raisa udah ngedit segala macam. 7 draft ya kita ya. 7 draft bang. Sebenarnya naik ke buku tuh kalau bisa dibilang 8 deh kayaknya bang. Oh nanti. Biasa sekarang berapa draft sih orang-orang bikin naskah? Sebenarnya kalau sekarang tuh nggak yang berdraft Yang gitu bener. sih. Oh ya gitu ya. Jadi kayak langsung edit, langsung ya udah yang itu. Kalau udah oke semua antara penulis sama penerbit oke. Gitu. Jadi sebenarnya ini sih naskah pertama yang aku sampai draft 7, draft 8. Oh gitu. Itu yang bener. Iya. Ini naskah pertama yang harus banget ada first reader gak? Yang harus banget ada first reader sepanjang tahun ini. Iya. Iya. Oh iya? Kita tanya first reader ya. Udah ada dari tadi nih. Tanaya, silakan Tanaya. Sebelum lanjut videonya, gue mau ngasih informasi kalau pre-order buku terbaru gue, Timun Jelita, sudah bisa langsung dibeli di www.pesantimun.com. Di situ ada toko-toko bukunya. Silakan beli. Cek infonya juga di IG-nya Gagas Media. Oke, udah ada Tanaya di sini. Halo. Ini first reader kita. Tanaya, pertama-tama maaf ya, ini mic-nya memang cuman 4 biji. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau bisa kamu ngomong pakai gini aja. Pakai gestur. Morse. Pakai kode Morse. Tapi kita kasih clip on, jadi mudah-mudahan cukup jelas juga suaranya. Oke, Tanaya. First reader. Iya. Pengalaman pertama. Untuk first readerkan sebuah naskah. Ini pengalaman pertama. Oke. Jadi awalnya itu idenya adalah kayaknya karena aku udah kelamaan gak nulis, kayaknya butuh bantuan ya. Yang di luar editor ya. Editor kan juga pasti kan baca naskahnya juga. Gimana kalau misalnya, kalau aku biasanya bikin stand up itu ada penonton pertama. Itu 15 orang, 3 orang, 15 orang. Terus kita bikin sampai 6 kali. Sampai akhirnya jadi show. Show-nya itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Nah gimana kalau metode itu dipakai juga nih buat buku. Seru kali ya, ada pembaca pertamanya. Akhirnya kita kumpulin lah. Kita buka lowongan kalau nggak salah ya. Betul. Lowongan, kamu melihat dari IG berarti? Dari IG, karena kan follow IG-nya Kak Radit kan. Iya. Terus waktu itu Kanisa collab. ini nggak? Follow dong. Gak bisa cari masalah. Nanya doang. Kan dia follow aku. Dikira orang kayak gue gitu. Kenapa yang nanya? Kenapa yang nanya? Oh iya. Terus. Kita emang biasa begini. Iya, gitulah pernikahannya. Terus. Nah terus lihat ada Postingan. loker buat first reader. Betul, loker buat nah, first reader. kebetulan aku tuh emang suka baca. Oke. Nah dan di Instagram aku tuh suka sharing review buku juga nih. Oh yang bener? Iya gitu. Oke. Karena emang dari kecil suka baca dan itu kebawa sampai sekarang. Oke. Tadinya awalnya mulainya cuma dari kayak rekomendasiin ke teman-teman kayak misalnya habis nonton drakor apa atau kayak baca buku apa. Nah tapi kayaknya seru juga nih kalau share ke followers gitu. Nah yaudah akhirnya Lihatlah itu. melihat ada opportunity ini, kenapa nggak coba? Oke. Gitu. Kita lumayan ketat loh itu saringannya. Karena kita sampai interview. pilih ya? Oh iya. Iya benar-benar Oh, sampai ya? di Sampai di interview dulu apa segala macam. Aku nitip kayak cara sini ke si Uti. Pastiin memang orangnya ini ya cara apa ya namanya ya, mengemukakan gimana ini Tom? Ini otak typo gini nih. Mengemukakan. Komedi kan.
Receh juga ya. Receh juga. Dari dulu kamu masih kayak gitu Kamu ini ya. sayang. Kamu gampang terhibur kayaknya. Oke, terus akhirnya nemulah beberapa, ada 7 ya. Ya waktu itu kita setuju. Ada 7, ada kamu, ada Rocky Gerung, ada jago ngomong. Nah, kita nyariin jago ngomong. Iya sih. Yang pintar. Kayak terus Ada Rocky Gerung. Ada yang berjelita. seru kali ya. Timun ini. Tapi gue takut lah. Masih banyak dikoreksi gue. Iya sih, ntar ulang lagi gak jadi terbit. Jadi menurut lo panggung gitu. Dan banyak catatannya lagi. Jadi terus habis itu kamu baca ya naskahnya, baca naskahnya. Nah, beberapa note dari kalian 7 orang seru banget. Aku dibantai aku di sini. Oh ya. Bener-bener dibaca. 7 lawan 1 ya? 7 lawan 1. Ini gini. Oke, gue catat. Cuman bagus. Itu di meeting gitu ya? Di meeting. FGD gitu bang? FGD. Oh. Jadi langsung menurut lo apa, terus aku sambil mikir juga bener nggak ya masukan ini, terus nanya ke yang lain. Kalau menurut kalian masuk akal nggak ini masukannya? Masuk akal kok bang ini? Oke. Coba gue pikirin apa segala macam. Tapi banyak banget ya aku bawa pulang dari first reader ini, meeting ini. Yang paling kentara adalah si Jelita ini karakter mahasiswi. Betul. Itu banyak aku yang kayak apa kata berangkat aja dipermasalahin. Kayak misalnya si Timun ngajak Jelita bilang oke berangkat. Kayak enggak, kita nggak Kayaknya ngomong berangkat ya. biasanya apa cus cabut yuk. cabut gitu. Let's go. Gitu. Aku berangkat Harus ini ya, maksudnya sejaman ini ya. Menyesuaikan timeline ininya ya. Timeline memang 2024 kan iya, soalnya. ini kan karakternya memang perempuan muda gitu kan, mahasiswi gitu, Jelita itu. Tapi berarti ini buku pertama yang ada first readernya ya, buku-buku sebelumnya nggak ada? Nggak ada. Padahal yang Gagas Media kan ada first reader ya? Ada. Masih nggak sih sampai sekarang? Masih. Itu aku yang bantuin bikin tuh waktu dulu. Oh ya? Iya, karena aku bilang itu masih Mbak Windy kalau nggak salah pimretnya. Mbak Windy, kayaknya kalau terima naskah 100 per bulan, capek juga kali ya. Gimana kalau ada first reader yang nyeleksi duluan, terus rekomen ke penerbit. Oke. Dibikinlah first reader. Nah, tapi beda konteks nih. Kalau ini first reader yang aku bikin, naskahnya udah ada, udah mau terbit, maksudnya udah pasti terbit gitu ya. Terus mereka yang baca untuk ngasih koreksi seperti aku stand up gitu. Kalau yang digagas itu untuk menyeleksi naskah random kan. Aku suka random tuh Kayak ngasih. gini nih bang, biasa nih clippingannya nih. Ya Betul. kan? Pas kita ngirim naskah fisik di Tapi soft sekarang copy. udah nggak naskah fisik. Oh, udah nggak naskah fisik ya? Digital. Dulu aku itu tuh ke Naskah fotokopi di lebih gila, seru banget loh. Tapi ini kan lu udah ditolak Resita berarti udah melalui first reader. Dibahas lagi. Iya kan? Iya. Oh iya, karena Kan first masih reader ya. dulu kan? First Iya. reader dulu waktu Baru itu. ke Resita seharusnya. Oh, oke. Berarti minimal lu udah lolos nih. Oh iya. Iya. Dia seneng gak? Dia beneran seneng. Beberapa catatan first reader ya. Kalau dari kamu apa waktu itu? Ada yang kamu ingat gak? Catatannya mungkin lebih ke ini chemistry antara Timun sama istrinya. Dia pengen lihat lebih banyak. Kok ini kan dia bukan karakternya. Bukan putri. Tapi kan Istri. pasti ada inspirasinya gak sih Kak? Jawa bang, relate gak bang? Atau emang nggak ini bang, seberkesan itu bang pernikahan sehingga Timun tidak ada kehidupan pernikahan yang detail. Gitu, karena waktu itu visualisasinya ngebayanginnya kayaknya kayak gini kali ya Haradit sama Kanisa gitu. Jadi pengen tahu karakter istrinya kayak gimana dibuatnya. Bagus banget kan? Bagus. Dia memiliki peran yang sangat penting. Sangat caring. Iya, caring. Tapi Itu dari- bagusnya tuh terinspirasi dari kehidupan nyata atau maksudnya kayak Fiksi sih, suka drama Korea. Suka Which is hidden dia. gem. Gini. Suka nyari hidden gem di TikTok gitu. Gini ya. coba. Jadi aku jelasin dulu dari mana cerita-cerita itu berasal. Oke. Jadi semua tuh dimulai dari lagunya dulu. Oke. Ini gue bongkar aja dia. Aslinya tuh memang lagunya dulu. Lagu. Jadi aku bikin 4 lagu, which is kamu udah denger kan? Iya. Pas kemarin first reader. Kemarin. 4 lagu itu sudah jadi duluan. Sebenarnya aslinya 7 lagu bahkan. Akhirnya kita pilih jadi 4. Dan aku membuat cerita ini. Kira-kira background Timun nulis lagu ini apa? Oke. Nah lagu-lagu ini memang ada beberapa. Ada beberapa ya. Iya. Nggak semua ya. Teranin. Ya memang gara-gara Anissa. Kalau itu betul. Inspirasi paling dekat. Boleh dong. Sweet. Enggak, dia udah denger juga. Boleh. Istri.
menjadi apa namanya? Apa tuh namanya? Ayo, ada nggak? Anissa Inspirator. Inspirator lagi boleh nanti. Inspirator kita tambahin di cetakan 24 ya. Terus contoh, jika bersamamu, itu yang First Leader paling suka lagu itu. Duh nih aku yang gitu kan. Itu tuh gara-gara aku pulang ke rumah, terus hampir setiap pulang si Anissa selalu bilang kayak gini. Sayang, aku capek kerja seharian. Boleh peluk nggak ngecas energiku? Nggak tuh, nggak aku senyum. Aku senyum. Gitu, senyum. Sebagai editor gimana? Apa? Oh, menggambarkan adegan tadi gimana? Secara tulisan. Aditya menggeliat dengan senang karena cinta di dadanya. Karena cinta bergelora di Karena cinta bergelora, membuncah di dada. Itu aku bikin lagu itu jika bersamamu. Nah ini aku bikin ceritanya jika bersamamu, ceritanya Timun yang ngalamin. Karena setiap sama si Putri merasa energinya kecas lagi. Berarti benar dong. Iya, tapi nggak semuanya, memang nggak semuanya. Tapi memang Putri digambarkan oke banget sih di sini. Kalau menurutku ya, ada romantisme yang ketika First Leader ngomong, termasuk kamu juga Tanaya, aduh lebih banyak dong Timun sama Putrinya gitu. Makanya itulah endingnya berubah. Gara-gara itu. Karena aku belum tahu ya. Karena aku harus ngasih closure. Aku harus menutup cerita ini dengan mereka berdua. Si Timun dan Jelita gitu. Timun dan Putri. Timun Putri. Aku belum baca jadi aku gak bisa nangkep. Maksudnya kayak iya, Timun dan istrinya Putri. Putri itu maksudnya Putri itu juga tahu. Tapi maksudnya menutup tuh maksudnya gimana? Menutup tuh apa ya, closure itu ya? Belum baca. Karena diberikan dengan Putri. Membaca jadi gak kebayang. Aku ngerti sih maksudnya. Jadi menutup itu artinya membungkus ya. Membungkus cerita ini dengan Timun dan Putri. Si suami istri ini. Karena diawali memang betul. Dari mereka di kamar mereka dengan percakapan mereka juga. Dan itu kemarin aku kan bagi-bagi first chapter gratis ya. Itu banyak yang note itu juga. Banyak yang bilang kayak pengen lihat warming banget antara Timun sama Putrinya gitu. Iya karena aku cinta kamu. Katanya bukan. Sebagian sekarang besar. iya. Yang baik-baik. Kalau yang kamu baca yang baik-baik. Cepetan. Cepetan bagaimana nih? Itu PO-nya dong. Nanti jualan. Iya, pesantimun.com. Ikut PO-nya lumayan nih. Nah, terus itu salah satu contohnya. Ada lagu yang juga berdua, which is ada satu bab di sini. Kayak Timun memang gak punya teman kan, dia juga gak tahu. Which is aku banget sih. Aku tiap malam minggu juga gak tahu mau ngapain. Sementara dia kan sama teman-temannya, Anissa kadang-kadang. So akhirnya aku suatu hari ngobrol sama Anissa. Saya kamu tahu nggak? Aku bilang. Kita tuh ngelakuin sesuatu tuh berdua mulu ya gitu. Aku ngambil gitar, aku jadi lagu itu. Berarti aku jadi. keren banget. Iya. Cepet gitu lah. Tapi udah dinyanyiin belum di depan kamu? Udah semua laguku dia udah dengar. Dari draft ya, dari draft. Dan notes Anissa juga bagus kadang-kadang. Sayang volumenya kurang kenceng. Oke. Teknis. Oke, terus itu yang kamu pengen lihat kan. Akhirnya aku kasih tuh di draft 7. Draft 7 aku bikin closure. Tanpa spoil endingnya ya. Tapi aku mau nanya, First Reader itu baca sampai berapa bab atau enggak berapa apa namanya? Kalau udah diedit Draft. lagi, draft. Cuma satu draft. draft. Draft awal doang? Enggak, draft 4. Draft 4. Ada yang 3, ada yang 4. Oh gitu. Ya, lihat aja sih Dinda. Kenal. Draft 4. Kenapa? Kenapa memutuskan sampai cuma segitu aja? Maksudnya? First Reader ngebacanya sampai draft 4 aja deh, padahal masih ada 5, 6, 7 kan. Oh itu pertanyaan bagus tuh. Jadi ada yang namanya jadwal ya. Ya. Betul bagus banget. Iya benar-benar. Enggak benar. Di dunia yang ideal. Di dunia yang ideal. Which is yang kita Ini lakuin bener ya. nggak jawabannya? Benar. Bener. Oke. Di dunia yang ideal, semua orang hidup bahagia. Kan ideal. Ideal. Aduh, apa sih? Nggak, di dunia yang ideal itu
memang tiap draft kita rombak ulang dengan first reader. Oke. Tapi kan aku pengen banget punya first reader. Iya. Aku nggak mau punya second reader. Iya. Betul. Jadi namanya tetap first ya Bang ya. Begitu mau naik draft, kita kasih lagi nggak bang? Mereka first. Iya, bukan selesai. Mereka first sudah selesai. Bukan second. Nanti ke bab selanjutnya mereka jadi first lagi karena beda jangan kan. jadi Iya, betul. second choice. Jangan jadi second choice. Tapi ada poin yang bagus banget sih Bang, maksudnya Iya. dengan first reader itu karena kan first reader itu ya udah membantu kita untuk mengembangkan selain Kareza ya. Betul. Selain Marija, membantu kita untuk mengembangkan nih relate nggak ya sama, karena poin penting dari sebuah cerita itu kan ya relate itu tadi Iya. kan ke pembacanya. Apalagi kita di Indonesia dan settingnya pun 2024 gitu Iya, kan. masa kini. Ya, masa kini banget gitu nih, relate nggak nih orang-orang ini gitu kan, karena Bang Radit juga milih first readernya kan berbagai macam usia gitu Betul kan. ya, aku selang-seling tuh. Diselang-seling. Terus juga itu juga sangat membantu sebenarnya dari sisi editorial ya, karena kalau dari editor kan kita juga selain kita ngecek logika ceritanya, kita kan juga harus mikirin ke depan-depannya gitu kan. Mungkin karena aku juga punya perspektif lain kayak marketingnya gitu Yeah. kan. Karena awalnya memang aku tugasnya adalah mikirin marketing awalnya gitu kan. Jadi kebawa gitu. Terus ketika mikirin marketing itu, karena kan aku juga nggak ada di masa ketika Bang Radit sering-seringan nulis. Iya. gitu kan. Aku belum ada tuh di masa itu, belum ngikutin. Terus tapi aku sempat ngikutin ya banyak lah challenge-nya Bang Radit. Terus juga YouTube teman-teman lah aku ya. juga teman-teman aku juga banyak yang relate juga sama Bang Radit gitu kan. Kamu nonton stand up-nya juga kan waktu itu? Nonton. Yang cerita sebel. Ya. Nonton cerita sebel. Terus dari situ justru first reader juga membantu banget gitu kan, karena kita juga dari segi risetnya masih relate gak nih sama Bang Radit, karena kan kita di buku ini adalah buku pertama setelah Bang Radit nikah, setelah Bang Radit macam-macam ya, Punya anak. kehidupan punya anak juga Iya. gitu kan. Terus dengan cerita yang menceritakan dua tokoh yang sangat bertolak belakang itu, kita kan otomatis risetnya makin dalam lagi tuh, karena kan gak cuma penulis sebenarnya yang riset, jadi dari tim editorial juga ngeriset gitu kan, kira-kira masih relate nggak nih sama masa kini. Terus dari pembaca yang dulu apa sih harapannya ketika Bang Radit ngeluarin buku baru. Dari pembaca yang baru juga kan kita harus tahu perspektifnya. Itu sangat membantu sekali. Iya, itu tuh poin yang bagus juga sih. Tapi ya nyambung ke pertanyaan Anissa tadi, di dunia yang ideal memang tiap draft ada first reader. Biar ada surprise-nya juga buat first reader. Apa kalau baru? Kalau draft baru? Kalau draft baru. Oh iya. Iya dan artinya juga itu yang kita lakuin di Netflix kita kan, series kita kan. Memang kita develop tiap draft malah. Iya, tiap draft kita develop. Itu memang ideal banget. Tapi ya lagi-lagi soal jadwal. Karena aku lagi rangkaian tour cerita sialku setiap Sabtu. Ini juga baru pulang gue dari bandara tadi Bang ya? Iya, gue dari mana lagi? Semarang. Dari Semarang. Baru balik gue dari Semarang. Langsung bikin ini pun juga karena gue baru sadar gitu, gue belum sempat ada waktu buat promoin PO-nya kan. Langsung bikin nih, anak-anak juga pada lembur nih sampai malam kan. Dan gue minta besok lagi naiknya gitu. Makanya Tio udah lari dari rumah hari ini. Udah langsung edit, padahal belum nikah gitu ya. Iya, udah edit. Itu premier di tangan dia. Di tangan dia premier. Tapi artinya memang ya jujur ya di masa yang kayak sekarang ini susah kalau kita nggak bikin karena seneng sih. Karena waktu udah pasti nggak ada. Jadi ya dan kesenangan itu gue tuh seneng banget. Gue tuh selalu seneng kalau gue bisa dibenerin. Tapi lo ngerasain gak sih 5 tahun kerja bareng gue? Iya. Apa tuh? Lu selalu nggak defensif ketika dikoreksi. Ya artinya gue seneng untuk dapat masukan gitu. Happy Itu banget gue. sih Bang. Apa? Itu poin banget sih, maksudnya dari Bang Radit, karena nggak semua orang terbuka sama kritikan kan. Maksudnya itu kan termasuk kritikan kan. Oh iya. Artinya kalau masih ada masukan berarti gue masih punya ruang buat tumbuh sih. Kalau gue sih pegangan gue itu aja. Nah itu makanya betapa serunya sama first reader ini. Gue tuh udah kayak, Bang ini perpindahan antar paragrafnya itu kesinambungannya gini. Bener juga ya gue miss di situ. Abis itu gue rapiin.
Makanya yang tadinya gue pikir, udah bilang ke Raisa juga sama tim editor, ini habis first reader kita naik satu draft nih. Satu draft habis itu Cetak. Kan? Gara-gara mereka jadi naik 3 draft buat 3 draft. tulis Isi lagi. lagi. Iya, tapi artinya ada gunanya banget. Jadi bertumbuh juga berkembang ceritanya kan. Berkembang banget Ceritanya sih. jadi dari draft oke 1 banget. mantap banget sih. Iya. Ya, jadi aku jauh. kayaknya satu-satunya aku doang yang belum baca jadi kayak oke, iya oke. Kamu pengen baca nggak tuh? Ini, aduh, gue buka di sini aja ya. Buat kita semua ya. Apaan? Anissa Aziza pernah ngelempar buku gue. Wow. Itu aku masih kecil buku ya. apa ini? Gitu. Gak gitu deh kayaknya. Oh nggak gitu ya? Gimana? Coba boleh diklarifikasi soal melempar buku. Aku apa? agak lupa tapi kakakku yang ingat. Dia tuh ketemu gue. Kita ketemu kenalan apa segala macem. Terus si Amel kakaknya cerita, kamu inget gak sih Dek? Kamu pernah ngelempar buku Bang Radit? Dia aja lupa. Jadi ternyata Amel pernah baca bukunya, kakaknya dia pernah baca bukunya. Terus dikasih ke dia gak suka. Aku lagi SMP, aku masih SMP. 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 Hah? Buku yang Kayaknya yang Yang itu mana, deh Le? yang mau babi. Boleh gak sambil lihat saya? Kambing jantan. Babi Kambing ngesot. Gini. Iya. Atau babi ngesot ada juga. Antara dua itu, Oh. Terus apa namanya? Dek, coba deh ini baca buku ini seru banget. Kata kakakmu. Iya. Terus kayak enggak gitu. Mungkin kayaknya gitu tapi kayak ceritainnya kayaknya dilempar berapa Oh. meter gitu ya. Padahal aku juga Dilempar ke lupa sih. meja tek gitu kali ya. Iya mungkin ini. Gitu. Oke. Tapi Aku kita lupa, aku tes lupa. ya. Tes ya. Oke, yang sekarang. Kayak adegan. Bukan. Ini. Jangan membuat Bukan. rumah tangga saya. Mereka Oke, adegan. kita tes paragraf pertama. Cukup menarik gak buat Anissa? Oke. Gak apa-apa, ini soal selera. Tunggu mata kamu udah kayak Langsung Aku mah dinilai. biasa aja, ada yang gak suka tulisanku biasa banget, 100% biasa aja. Gak apa-apa, namanya juga selera. Siapa ya? iya. Ya, oke. Ini paragraf pertama dari bab pertama. Timun pikir kebebasan mengatur waktu bisa membuat dia lebih bahagia. Sudah setahun berlalu semenjak Timun bosan kerja kantoran, resign dari kantor dan mulai bekerja sebagai akuntan freelance. Tapi ternyata perasaan bosan itu masih tidak bisa dia hindari. Seolah ada yang kurang dari hidupnya, seolah dia bertanya di umur 40 tahun ini, masa hidup begini saja. Paragraf 1. Gimana? Kebayang banget lagi betapa sepinya kehidupan dia. Gokil. Kayak gitu gak sih? Enggak, iya, maksudnya kamu tertarik? Lanjutin gak gitu? Tertarik. Wow, satu selera dia. Satu selera. Bener kok. Bener nggak? Apa cuma karena ini kamu pernah menikahi dia? 2017. Ini ternyata 2018. Gak, aku tertarik. Tertarik ya? iya, Tertarik. Oke. Terus ya kita nyambung lagi ya ke first reader ya. Apalagi yang kamu ingat soal catatan kalian ke aku waktu itu? Kayaknya lumayan kayak ada beberapa tempat-tempat yang dikunjungin yang kayak ada salah nama ya waktu itu. Salah nama ya? Kayak tempat. Lebih ke udah nggak ada sih. KTV ya, KTV ternyata udah nggak ada. KKV bang, Kayak jadi KKV. KKV. Oke, Terus kita KV. bacanya kayak ini tempat karaoke, kok beli coklat gitu. Iya. KKV, karena aku pernah nemenin kamu belajar di KKV. Nah pas aku nulis itu, aku lupa namanya. Tanya doang yang aku inget. Oh ya KTV. Oke, KTV. KTV itu kan buat Korea kan? Iya, KTV Korea Perusahaan, TV. iya. Iya. KTV. Coba kan ngasih tahu, ternyata namanya jadi Awesome. Awesome. Jadi Awesome. awesome. Jadi Awesome. awesome. Awesome, iya. Akhirnya itu untung ketahuan tuh, langsung ganti. Wow. Terus apa lagi ya? Lumayan sih ya. cukup banyak Lumayan sih banyak waktu kok itu ya. konsistensi. Konsistensi. Kalau itu fact checking namanya, ada fact checkingnya Karena juga. waktu itu novelnya benar-benar berasanya kayak nonton film gitu. Nah terus Oke. kita dari point of view sebagai pembacanya kayak kayaknya mungkin bridgingnya kali kak gitu agak Itu bener lagi. Jadi memang itu spesifik ngomong ke Reja waktu itu. Kita cara bikin beat di cerita ini memang persin ya waktu itu kalau nggak salah ya persin. Jadi memang kita perlakukan penulisan itu scene by scene gitu. Seolah-olah dia adalah sebuah film. Jadi terbaiknya film. Tapi betul. Dan memang itu sengaja, desainnya sengaja. Tapi betul, ada beberapa yang kayaknya lebih asik kalau ada bridge ya, ada bridging smooth antara si perpindahan antara adegan. Itu aku ke bawah terus tuh berhari-hari. Tau nggak yang terjadi apa? gimana kak? Si teman kalian yang first reader itu ada satu cewek sebelah kiri. Siapa namanya ya? Si Uti tahu tuh. Aduh sempat meeting juga lagi sama dia. Nah,
dia spesifik ngomongin itu. Selain kamu juga ya, kamu juga bilang. So aku bilang ke dia, kita ini deh, aku hire kamu deh sekali buat baca ulang, terus kasih di bagian dimana bridging itu ngebantu buat lebih mempermanis adegannya gitu. Jadi spesifik, nggak usah perhatiin typo, nggak usah apa, tugas lu cuman itu doang, baca cuman buat itu doang. Dan ternyata dia kerja sebagai editor juga, dia editor freelance juga. Tapi dia editor puisi kalau nggak salah. Oh ingat. Ya kan, ingat kan dia kan. Satu kali Zoom meeting waktu itu, sejam ada kali. Kita ngeberesin halaman ini. Akhirnya naik draft lagi jadinya. Itu gara-gara prosedur itu asli. Gila berguna banget. Seru banget. Berguna banget ya. Berguna banget. Jadi dapatnya juga yang oke-oke lagi. Ya, karena itu seleksi banget itu. Benar-benar diseleksi banget sama si Uti. Dia juga presentasi, dia sebenarnya present ke aku juga. Oke. Ini dia keahliannya ini, dia pas interview ngomongnya gini segala macam gitu. Ya udah ini ambil. Menarik. itu hal kecil kan, bridging itu kan maksudnya Details ya? detail. Iya, perpindahan Karena nggak nih. kepikiran juga ketika kita nulis. Benar. Tapi mungkin karena sering baca novel jadi berasa tuh Iya. pas ini Patah kayaknya nih ya. patah. Iya, Iya, pada saat terus, itu ya. Oke, tapi rasa apa yang kamu dapat ketika nyelesain buku ini? Awalnya agak skeptis gitu karena kan novelnya main karakternya itu usianya 40 tahun. Betul. Sementara aku lagi di usiaku yang masih 20-an ini. Betul. Aku agak yang kayak Gue relate gak gitu kan? Iya, Ya, apakah bisa relate atau enggak? Karena kita sebagai pembaca tuh pasti di setiap Ngebayangin buku itu yang kita baca, kita bayangin dan pasti ada satu karakter yang kita bisa relate. Iya. Even bukunya non fiksi pun pasti kita bisa relate sama apa yang ditulis. Which is itu kenapa aku suka baca gitu, karena kok bisa kita nggak kenal sama penulisnya tapi bisa relate nih, kok dia bisa Sama mengerti ceritanya. perasaan kita, rasanya gitu. Nah pas baca ini, aduh bisa Draft nggak 4 ya? Iya, empat. Terus bisa nggak ya relate sama si Timun ini yang usianya 40, mana bapak-bapak gitu kan? Maksudnya beda gendernya gitu. Oke, pas baca ternyata wah, baru chapter pertama, baru bab pertama aku udah yang kayak sebagai mahasiswi yang baru fresh graduate, di mana di situ juga Timun bingung dengan rutinitas dia sehari-hari yang kok gini-gini aja ya hidup gue gitu. Nah itu di situ aku bisa relate sama dia. Terus di mana mimpi dia harus, ini boleh Dikubur. cerita nggak? Boleh kan, ini ada di sinopsis. Ya, di mana mimpi dia yang harus dikubur untuk menjadi pemusik, tapi sementara dia pengen dia kerja jadi akuntan, tapi sebenarnya dia pengen jadi pemusik gitu kan. Nah itu juga relate sama aku gitu. Nah cukup banyak beberapa yang relate, tapi yang paling relate-nya itu ya sama Jelita. Iya, karena memang dia perempuan muda kan, Iya, perempuan terus mahasiswi kayak kan. Gen Z juga, dimana yang dia rasakan aku juga rasakan gitu. Iya. Jadi setelah selesai membaca Timun Jelita, aku jadi realize, oh iya emang benar ya, untuk ngejar mimpi itu ya nggak ada batasan umurnya sih. Iya. Gitu. Dan kayak kita di hidup ini juga banyak perannya kan. Iya. Misalnya kayak Kak Radit deh sebagai bapak, tapi sebagai suami juga, Betul. sebagai penulis, komedian, maksudnya banyak peran-perannya gitu. Nah itu dapat banget nih. Iya. Tapi aku inget sih, dia kan kamu paling terakhir masuk ruangan Aku kan? telat. Iya, lagi macet atau apa ya? Iya, kalau iya. nggak salah. Terus dia terakhir masuk ruangan, jadi aku langsung nanya dia gitu, abis muter. Oke, kalau kamu gimana? Dia langsung kayak, aku relate banget, langsung gitu. Terus aku pikir, bukan masih muda banget ya orangnya. Nah, tapi memang ada keraguan di aku ketika aku bikin naskah ini dan gue netapin bahwa umurnya 40 tahun. Itu aku ragu sebenarnya. Karena orang mau rela nggak mengikuti cerita 40 tahun ini? Karena dunia ini kan dikuasai anak muda ya. Pasarnya juga masih muda ya. Benar-benar. Jadi itu lama banget. Pergejolakan batin itu tuh lama banget. Jadi aku sempat mikir-mikir sendiri. Iya gak sih? Tapi akhirnya aku balik lagi bahwa mending gue jujur aja sih. Udahlah gue jujur aja lah. Kalau ini emang cerita yang mau gue bikin, ya ini yang gue bikin gitu. Jujur aja lah udah. Bikin sesuai. Ya, tulus ya bang. Ketulusan aja lah gitu. Tulusan. Tapi justru itu yang bikin sampai ke pembaca biasanya. Iya dan memang ya terus terang ya ini memang ada beberapa hal-hal yang aku pikirin sih, kayak dulu tuh emang pengen banget main musik, terus realita berkata lain kayak gitu-gitu. Itu tuh memang ada argumen-argumen itu memang gue bikin di sini. Gitu. Jadi ya nulisnya seru banget gara-gara itu sih. Berarti ada bagian lu di Timun berarti? Ada, kalau itu mah ada. Oke. Tapi nggak banyak. Nggak banyak ya? Nggak banyak. Iya. Beberapa aja. Oke. Tapi ini menjawab ininya Raisa juga tadi.
ada nggak akuntan freelance yang kliennya selebritis, YouTuber atau YouTuber. ya ada kan? Kamu tahu kan ada? Iya, gue ada inspirasi dari memang real life juga sih. Real life. Dan kita baru tahu ternyata ada gitu kan. Kamu kalau misalnya ngelihat satu pekerjaan, misalnya dia klien-kliennya artis gitu kan, tapi kita mikirnya kayak lo harus rapi gitu kan. Benar. Iya. Tapi dia nggak terlalu. Kebayang Dia siapa rapi orangnya, sih, Kak? dia rapi. Tahu kan? Emang ada referensi juga kita dari real life juga gitu. Tapi artinya, contoh kayak misalnya ketika kita bikin ini ya, kontraktor kita aja, itu emang orangnya juga rapi-rapi aja ya. Maksudnya nggak kayak yang hype gitu. Emang biasanya bapak-bapak biasa aja. Tau kan kontraktor kita yang ngerjain kantor ini? Iya itu juga gitu. Jadi kita tuh ngerasa kayak, aku tuh ngerasa kayak lucu nih kalau akuntan itu dijadiin profesi yang buat si Timun ini. Nah, Ya, kan? ada. Poin lain ya. Kenapa akuntan? Aku dulu pengen jadi akuntan. Cita-cita dari kecil. Makanya ngambil finance. Makanya waktu itu ngambil finance. Ekonomi. Dan argumennya Prilly Latukonsina waktu itu. Prilly bukan yang ngomong, dia bilang kayak, ya aku mungkin memang nggak bisa jadi profesi ABC, tapi kalau aku main film aku bisa jadi profesi ABC. Itu yang gue ambil kayak, gue akan bikin pekerjaan impian gue cerita di buku ini. Oke, lu ketemu wadah baru ya bang. Iya, itu kenapa akhirnya si Timun ini. Nah, ini sekarang dari sudut pandang seorang istri. Oke. Karena judulnya ini adalah curhat istri Catatan hati. penulis. Istri penulis ya. Catatlah pokoknya. Istri penulis. Iya. Penulis. Nanti di thumbnailnya si Anissa lagi gini. Boleh nggak? Boleh nggak? Emot sedih. Kayak gitu, boleh nggak? Jadi capture Nangis. coba. Jadi gini. Drama gitu. Buat thumbnail. Drama buat thumbnail. Gitu. Ngapain sih Rio? Jangan di zoom muka gue. Biar banyak yang nge-tweet. Biar banyak yang nge-tweet. Gitu. Oke, Kita terus aja kayak bagus. gimana itu kamu pas aku ngerjain ini, betapa terkonsumsinya hidup aku ya, kamu ngalamin kan? Aduh, kalau aku sebagai istri ngeliat kamu ketika udah mulai punya ide tuh kayak banyak ide yang kamu tumpahkan tapi kayak nggak sembraut gitu loh, kebayang nggak sih? Karena ini ngerjain ini bareng ngerjain lagu kan? Iya, kayak ada nulis soal bukunya, habis itu lagunya, lirik lagunya, nadanya, terus Aransemennya gitu belum lagi tim buku sama tim yang bikin lagu, dan bikin lagu tuh ada beberapa orang lagi, dia harus voice note ke beberapa orang dalam satu malam yang aku kayak ini beda orang lagi. lain nih, ya. Kadang aku kayak lagi ngapa-ngapain, kadang kan kita kan ngurusin urusan masing-masing tapi kita duduk sebelahan gitu loh. Jadi kayak mengerjakan urusan masing-masing tapi kayak kita masih di tempat yang sama. tempat yang sama. Terus kadang kayak kok bisa ya ini manusia tuh bisa Ini manusia, otaknya ini manusia. membelah diri gitu saya. Kok bisa ya suami saya? Iya. Kok bisa sih Homo erectus ini? Itu yang kadang aku tuh kayak aku baru melihat satu orang di dunia kayaknya kayak Bang Dika gitu loh, terlalu multitasking gitu loh. Tapi dia juga nggak overwhelm juga karena dia menikmati apa yang dia suka gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan sih semua yang dibikin ini semua orang pada suka ya. Pesantimun.com PO-nya masih dibuka ini hari kedua karena cuma 5 hari doang. Tapi dia mau tidur pun juga kayak, Bang udahlah tutup laptopnya karena lampu udah mati semua. Dia udah tidur Laptop ya kan. doang yang nyala. Iya. Karena Nisa tuh suka tidur di sini. Oh. 5 tahun cekung nih gue. 5 tahun cekung ini gue. Gue sempul aja ya. Penyakit baru. Iya. Udah gue sempul. Sumpel. Iya. Dan abang itu kadang misalnya ini udah di bab berapa gitu kan. Kita lagi makan nih, lagi fokus ya sama berdua ngomongin anak segala macam. Ntar tiba-tiba kayak bentar. Dia punya ide. Kayak padahal dia lagi nggak ke situ pikirannya, tapi tiba-tiba selalu ada ide yang dia nggak tahu kirim ke siapa. Gue mau bikin gini atau enggak? Enggak voice note itu. Atau Ke enggak? grup Timun Jelita sih kakaknya. Iya itu salah satunya ya. Enggak, itu kalau ngomel-ngomel. Atau kadang. Nih, lihat nih voice note gue sehari-hari ya. Tuh jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi. Ini jam 3 pagi, jam berapa siang? Banyak banget. Jadi kalau ada ide apa? Iya. Dan itu dimanapun, kapanpun
kayak kita lagi jalan lagi ngobrolin apa, out of nowhere tiba-tiba itu ide muncul. Munculnya kadang nada buat lagu. Padahal kayak itu kan susah ya. Iya. Terus kadang kalau misalnya satu lagu udah beres nih, lagi rampung, lagi dibikin aransemen. Demonya. Ntar dia udah ngurusin lagu kedua, ketiga, keempat yang kayak padahal habis itu ntar balik lagi otaknya buat nulis. Jadi kayak sebenarnya udah awalnya kaget, tapi lama kelamaan kayak ya udahlah, emang suamiku dari dulu ritme kerjanya emang begitu sih. Di rumah aku ada 2 layar komputer kan. Dan satu layar itu aku bagi 2. Jadi ada 4 layar yang beda semua. Kadang dengerin ini sambil yang satu lagi nulis nih, layar sini lagi nulis, yang satu lagi apa namanya nonton bola dong, nonton bola lagi live, sebelah sininya lagi WA biasanya ada WA, terus kadang lagi ini nonton YouTube juga, jadi kayak ada listeningnya, ada bacanya. Kalau YouTube podcast doang. Iya, tapi Kok kan bisa iya Belum kelas-kelasnya semuanya nih. Kan ikut kelas ini bang lu. Oh iya, itu. Aku ikut kelas tiap hari ya benar-benar. Iya mungkin itu Nontonin salah kelas. satunya tuh. Kayak yang satu ngomongin, yang satu nulis, yang satu lagi ngebahas apa namanya musik-musik gitu ya kalau nggak salah ya. Kamu suka lagunya nggak tapi yang juga suka ya? Suka waktu itu. Pada suka First banget. lesson. Hasil dari kelas-kelas songwriting gitu. Aku ikut kelas. Aku ngambil kelas songwriting. Nulis juga ngambil kelas lagi. Ngambil kelas lagi, nontonin video-video orang lagi. Ya, emang harus dipelajarin ulang sih, mau nggak mau ya. Tapi kamu pernah ngerasain ini gak sih, overwhelmed gitu, kayak aduh capek banget deh kayaknya. Justru kalau nggak ngapa-ngapain sih. Iya sih. Iya benar. Kalau liburan kan aku suka nyari kan. Kalau lagi liburan ngerjain apa ya? Ya ngapain lagi gitu. Waktu itu aku pernah ditaruh di mana gitu sama enggak, aku lagi minta libur waktu itu. Lagi minta libur pergi ke Bangkok, pulang-pulang bawa naskah karena emang nggak bisa diem. Sampai orang libur 7 hari. Tapi bilang sama Puput, gue kayak 5 hari pulangnya udah dapet ide nih gitu. Akhirnya pulang duluan. Karena abang tuh kalau misalnya udah ngerjain sesuatu dia tuh fokus. Kadang bahkan aku lewat aja dia gak gitu loh. Sampai lewat. Iya kayak ini buktinya kamu nggak tahu ya. Iya. Kamu lewat, maksudnya aku lagi nulis. Kayak misalnya ini. Kapan? Dia lagi nulis nih. Itu tuh udah kepalanya suamiku, semua badannya tuh otaknya udah ada di dunia lain gitu loh. Jadi aku mau ngomong apa itu dia nggak akan. Dia sampai kayak sayang, baru keluar lagi tuh. Nah tapi itu jadi mungkin agak mengubah jadi kayak bentar aku lagi nulis. Jadi kayak emang harus dikasih waktu. Dia tuh emang ada di dunia itu lagi supaya di zone-nya tuh bang. Iya. Wah gitu. itu emang nggak nyadar sih gue. Gue kalau lagi in the zone banget ya. Gue nggak tahu gue di mana anjir. Kayak Iya. Seru banget. Aku baru aku baru satu kali baru pertama kali lihat orang kayak gitu tuh di kamu kan. Tapi akhirnya karena aku ngerasa itu aneh banget kayak masa sih aku ngomong sayang kamu ada di sini nggak denger gitu loh. Karena aku kalau bisa digituin kayak iya tinggal gitu doang gitu kan, segampang ya sayang gitu loh. Jadi itu enggak. Segampang merespon. Aku lagi cerita terus tiba-tiba kayak aduh udah krik banget kan direspon. Lagi ini orang lagi nulis. Tahu nggak kamu tadi gini-gini? Kan gue lagi nulis kan. Tahu nggak kamu gini? Karena aku nggak tahu ada orang yang bisa seperti itu sampai akhirnya aku ketemu sama yang juara 1 COC. Si Shakira. Iya, aku baru ngelihat kayak wah emang kalau orang-orang pintar tuh kayak begini nih. Kayak tapi Shakira abis itu kan ada ini ya di kelas meeting kan? Di iya, meeting. aku ngeliat di situ. Sama, aku mau pamit dulu, aku mau cabut duluan. Aku ngeliat dia dulu, tapi dia matanya udah. Iya, itu matanya sama kayak kamu tuh kayak. Berarti aku bisa juara COC dong. Tahun depan ya. Ada batas umur sih kayaknya ya. Tapi ini jujur ya, mengerjakan buku Timun Jelita ini dan semua musik yang menyertainya, itu mungkin fase tersibuk seumur hidup aku selama 40 tahun kali. Karena ini semuanya buku, lagu, di sela-sela tour stand up. Iya. Bener. Asli itu Bikin ini itu. mind blowing sih sebenarnya. Iya. Jadi aku pakai ini horizontal apa ya namanya ya? Pokoknya pekerjaan kreatif secara horizontal. Oke. Apapun yang terjadi, bikin dari ujung ke ujung. Jadi kalau bikin lagu, kita jangan mikirin verse sama chorus sama apanya, tapi kita pikirin
dari ujung ke ujung jadi selesai satu track. Buku pun gitu. Yang kita pikirin adalah bab 1 dari X satunya, babak satunya sampai babak 3 jadi. Yang penting jadi dulu. Tengahnya nyusul. Dibikin perfectnya itu setelah 7 draft. Oh. Tapi gue butuh satu draft itu. Nah begitu satu draft udah ada, udah enak banget, udah gampang banget. Iya. Nah itu metode gue yang gue pakai selama ini sih, bahkan buat stand up dari zaman kita cerita Cintaku. Selalu kayak gitu. Gue bikin horizontal aja, melintang aja. Makanya bisa ngerjain banyak karena itu. Semuanya gue bikin horizontal. Oke. Tapi ini memang yang paling kacau sih Timun Jelita. Kelihatan sih bang. Lu tiba-tiba jam 11 malam lagi di studio musik. Iya. Iya kan? Terus gue break out lagi kulit gue. Gue baru karena kurang dari istirahat dokter kulit juga. lagi. Gitu. Biasanya kan gue lagi ganti kulit kan gue ulang. Pas dari manusia ya. Manusia ini. Tapi aku seneng sih, maksudnya kayak waktu zaman pacaran kan aku pernah melihat abang menulis juga kan. Tapi di Timun Jelita ini nggak tahu kayak cintanya dia dengan karyanya yang sekarang tuh kayak lebih berasa aku lihat, karena itu tuh semua apa yang ada di Timun Jelita semua yang abang Dika suka. Kayak Buku. dia lagi seneng bikin buku, terus abis itu emang seneng bikin buku sih. Terus dia juga kegelisahan ketika dia mau 40 tahun, terus abis itu dia lagi suka banget sama bikin musik, lagu, semua tuh dituangin yang semua yang abang suka. Jadi kayak seharusnya sih happy-nya kamu akan nyampe ke pembaca karena kamu bener-bener cintanya kamu tuh dituangin semua gitu. Iya. Persoalanku adalah the joy of doing it aja udah fulfilling ya. Maksudnya udah happy bikinnya. Tapi ini kan ada satu part lagi nih, which is mempromosikannya itu. Ya kan aku punya argumen bahwa industri buku tuh aku nggak ngerti ininya gimana gitu sekarang. Maksudnya petanya kayak apa gue nggak ngerti. Kamu juga gitu. kan pertama aku sering kali. cerita ya. Gimana ya gue pasarinnya ya umur 21 tahun aja. Gue ngerti umur 21 tahun cara masarin ini kayak gimana. Zaman-zaman itu. Raisa kamu umur berapa 21? Berarti 21. Pas aku 21 berarti 2005 kamu umur berapa? 2005 aku 99. Berarti aku 6 tahun. Dia baru 6 tahun aku keliling Jawa naik mobil sama Windy Aryestanti sama editor gue. Aku Tur SD buku. sayang. Enggak usah di. Tapi artinya adalah dulu tuh masih punya energi. Dulu masih punya waktu buat ngelakuin itu semua. Sekarang kita mau bikin sesi book signing aja, nyari kalender sampai berapa bulan itu buka-buka sama si Nurul. Kapan ya tanggal kosong ya? Ini Sabtu depan ke Surabaya. Besok kemana lagi? Jadi artinya adalah ya mudah-mudahan ya. Sekarang kan gue punyanya ini ya, platform gue ya. Jadi paling ini sih yang aku bisa ceritain kejujuran dari ngebuat si Timun Jelita ini aja gitu. Which is dibeli PO-nya berakhir tanggal 15. Tanggal 15 15. November. Yang November kan bulan ini. November boleh. Yes. Pesantimun.com tapi pesantimun.com betul. Tapi betul tadi kayak kata Kak Anissa, maksudnya ketulusannya Bang Radit itu sekarang kan kemarin kita udah melalui fase bagi-bagi freebies ya Bang. Iya. Maksudnya dari situ aja tuh kelihatan dari draft 1, dari bab 1 aja tuh udah ada nih feedback yang udah kita dapetin gitu kan. Which is orang-orang pada ngerasain ketulusan Bang Radit dong. Tapi ada beberapa yang aku capture, oh berarti kena nih target kita karena kan kita ngomongin bapak-bapak umur 40 tahun yang udah melupakan keinginannya dia di masa lalu, tapi ternyata ada trigger lagi nih ya kan yang membuat dia untuk merealisasikan itu. Terus ada yang mudanya gitu kan. Terus aku bacain beberapa yang kemarin feedback itu, wow ternyata maksudnya seberdampak itu loh Bang, maksudnya kayak argumen ceritanya kan? Ya argumen ceritanya seberdampak itu sama diri mereka. Berdampaknya dari segi mana? Berdampaknya adalah dari segi misalnya waktu Bang Radit lagi zaman-zamannya ngeluarin novel produktif gitu kan. Mungkin mereka saat itu lagi remaja gitu kan. Terus kayak misalnya yang udah ibu-ibu, aku baca tuh kemarin satu. Dia kayak merasa ketarik lagi ke zaman dia remaja. Oh my god. Tahu gak? Gue dapet DM itu juga. Iya kan? Ada yang bilang kayak ini waktu SMP gue baca ini. Tapi aku ngerasa kayak sebenarnya kalau kita bicara gaya menulis ya, gaya menulis dulu sama sekarang tuh pasti ada bedanya. Terutama semenjak gue sering nulis cerpen ya, itu ada rasa bedanya itu.
Tapi entah kenapa sidik jarinya tuh masih ada lah Raditya Dika di buku ini lah ya, dibanding yang dulu gitu. Maksudnya masih ada kesamaan gitu. Nah terima itu tuh gue jadi kayak anjir. Aduh zaman itu lagi, zaman nulis buku itu ya. Aduh bener-bener ya itu menyenangkan sih. Untuk orang tiba-tiba bisa suka lagi. Nah ini pun juga kenapa harganya juga termasuk murah ini 66.000 ya termasuk sih? murah ya. Iya, benar. Itu yang aku tanya ke kamu juga ya waktu itu. Ya? Sama sebenarnya kayak bukunya Bang Radit yang dulu, which is tahun berapa itu kan? Ambilnya yang harga affordable ya. Affordable. Karena orang itu pada kalau kita bikin film mereka nabung apa segala macam. Oke, nah jadi kita pengen bikin yang cukup terjangkau lah ya buat orang-orang ya. Nah ini mau bacain, orang-orang nanya kan tadi sebelum kesini aku posting di IG mau nanya nggak soal Timun Jelita, nanti aku jawab gitu. Ini mumpung ada semuanya di sini ya, coba ya. Dari Kang Iqbale. Asik. Setelah buku dan lagu rilis, ada rencana buat dibawa ke panggung buat dibawa bareng penyanyinya. Kita sempat ngobrolin itu ya. Sempat. Kalau misalnya ada promo apa segala macam. Sempat. Nanti doain aja sih. Dan aku juga udah latihan-latihan musik juga. Buat perform ya bang. Iya, gue les gitar lagi pak. Anjir. Asik. Les gitar lagi ya. Kamu ini kan ngelihat kan tiap aku lagi les kan. Ya mudah-mudahan aja mau sih. Orang nonton gitu gak sih konser-konser gitu kan masih ya musik-musik gitu ya. Masih. Tapi ada gak sih yang ini yang ngebandel itu Ngebandel apa buku sama musik itu ada gak sih? Sama DVD gitu. Ada ya pasti ya. Dulu ada buku western aku pernah baca. Western. Ada filmnya juga gitu. Dia kayak gitu. Jadi dari novel ada kaitannya sama lagu, lalu itu jadi film gitu. Kalau nggak salah Mbak Dewi itu pernah bikin. Pernah Rapi Jali. Iya itu ya. Rapi Jali. Tapi nggak tahu dia pernah bikin off air apa nggak. Mbak Dewi mau kesini sih, ntar coba aku tanya deh. Mbak Dewi. Waktu itu online aku lihat. Jadi jamming session gitu. Oh berarti pernah ya. Tapi online. Oke. Oke. Blue Eski murah banget bang bukunya sampai nangis deh. Iya emang. Sampai ada yang dapat berapa bang? 7. Ya ini karena kita rilisnya di 11-11. 11. 11-11. Kan harga bukunya udah 66.000 di Pulau Jawa ya. Ada yang tadi nge-screenshot 17.000. Dapat potongan harga tulis. 17.000. Satu eksemplar 17.000. Itu buku. Ya. Tapi nanti ke penulis tetap ya. Ya, diskon market platform platform, ya. Cuman, nah kemarin tuh lagi nyari materi promosi. Aku lagi iseng-iseng. 66.000 itu seharga apa ya gitu. Oh, disamain. Iya, tapi masih nyari-nyari gue. Oke. Seharga nongkrong di kafe Iya. bahkan lebih dari 66. Iya. Belum Iya, ada sekarang parkir. Belum parkir, belum Pajaknya. tip. Bener. Toyota Camry aja sekarang. Ya jauh ya say. Jauh. Nadia Ramadhani, apakah buku ini juga lahir dari keresahan pribadi? Iya sih. Iya. Ya itu soal mimpi yang sudah nggak ini. Cuman yang menarik adalah keresahan jelita tahu sebenarnya. Kenapa Iya. tuh coba? Karena, Iya tapi banget aku lagi. aku bocorin juga sih di sinopsis sih. Dikecewain orang sih. Wah, Kayak semua orang pernah ngalamin Trust issue sih. ya, Bang? Kenapa? Trust issue. Trust issue. Iya nggak sih? Itu kita relate banget sih. banget sih. Gitu. Bayangin udah Bahkan Pengen baca percaya. bahkan pas aku terima baca buku ini baru mengalami gitu. Jadi Dikecewakan orang. Aduh siapa itu? Jangan curhat di sini sayang. Terus. Jadi pas baca, wah bener, makanya aku langsung bilang kan waktu Iya. pas discussion, relate banget kak gitu kan. Nah ini persoalannya gini. Jelita itu nih di sinopsis ada ya, jadi bukan spoiler juga sih. Dia kan pernah dikecewain teman satu band kan. Terus tiba-tiba si Timun sepupunya yang tua ini ngajakin main band kan. Harusnya kan dia, masa gimana ya, ada ikatan keluarga nih, harusnya dia Iya. langsung bisa trust kan. Bisa seharusnya. Harusnya gitu, dia bisa percayalah Tapi mau sama gimana sepupunya. pun juga ya namanya Nah, dikecewain orang ya. Traumanya itu. Kan ya. ada PTSD-nya juga. Iya. Iya kan? Artinya adalah di buku ini sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain itu perjalanan Jelita juga untuk akhirnya Dan Robert. Robert nih juga. banyak juga yang kemarin dapat first chapter kan ada karakternya. Penasaran nih Robert kayak gimana? Iya. Karena komedinya nih dia tahu. Tapi visual pertamanya Robert agak kaget. Oh iya. Kita nyari-nyari sih dengan kaos kutang awalnya. Terus kita semua pada komplain kayak
kayaknya nggak Gen Z nggak kutangan doang gitu. Emang iya kan ya. Gen Z nggak pernah kutangan. Nggak ada juga kali. Ternyata Iya, kayak udah nggak pakai babe-babe kutang. sih. Tapi ada sih yang pakai leg bong. Apa itu? Tapi bukan yang kotang banget gitu, yang bukan kayak basket gitu kan. Betul-betul. Oh, Robert ini di awalnya Awalnya. gambarnya kutangan gitu. Kita bilang pakai varsity kali gitu. Terus kayak Kalian protes gua. Ada satu deskripsi yang gue ganti gara-gara kan, jadi ada di deskripsinya di sebuah konser. Aku bikin Ini nggak apa-apa. anak-anakmu. Ini cuma deskripsi doang, bukan ceritanya yang kita kasih tahu. Terus aku tulisnya gini. Di gigs itu, live house ya, live house. Di gigs itu semua berkumpul apa segala macam. Terlihat anak-anak muda berpakaian keren, ya kan? Lalu seorang cowok dengan varsity jacket apa segala. Protes mereka semua. Bang, nggak ada anak muda datang ke gigs pakai varsity jacket. Sampai gue nanya ke Gilang. Gilang emang iya Gilang. Terus lu jawab apa Gilang waktu itu? Iya nggak ada. oh iya. Oversize hoodie. Gue kayak aneh Kalau bener. oversize, hoodie oversize. Iya, berubah zaman. wow. Ya makanya itu mereka tangkep. Langsung Tapi kemudian. menarik karena kan cross generasi jadinya. Gapnya Gitu, gap. generation. Tapi kan yang aku deskripsikan orang random di pesta itu kan, artinya kan lebih make sense kalau kalau aslinya gitu. Lutfi Muhammad, kenapa memutuskan buat bikin buku lagi dan kenapa namanya tumbuh-tumbuhan bukan hewan? Itu pertanyaan kita juga Itu ya. pertanyaan kita, kenapa judulnya timun? Maksudnya dari semua sayur-sayur. Oke, ini jujur ya. Jujur ya. Inspirasi. Pertama, kenapa ini dibikin? Karena ada lagunya, itu yang pertama. Ya. Kenapa ada lagunya? Karena anaknya dia, anak gue juga. Anaknya Anissa, namanya Ale ya. Itu ada acara di sekolah. Terus si orang tua murid di grup orang tua murid nawarin, mau nggak bapak-bapak atau siapapun lah ngisi jadi main band. Aku main band. Jadinya pas di band, anjir seru banget. Pulang-pulang langsung ngomong ke Anissa, ini seru banget. Ketemu lagi Bang Sparknya. Iya, itu dia. Abang tuh, aku baru lihat sparknya itu di sini lagi. Aduh, ya. gue berseri-seri banget gue. Pergi ke Wijaya Musik. Ada 2 gitar. Gue foto, suruh Anissa pilih yang Pilih yang mana. mana. Dia milih yang Impulsif kanan. langsung beli Dia gitar langsung ya, beli Bang, gitar gue. Langsung beli gitar, belajar lagi segala macem. Gejang kan. Tiap hari ya. Tiap hari Sampai latihan. hari kemarin pokoknya tiap pulang nggak mungkin gak main gitar. Di bawah, sementara dari atas sudah mau tidur kan, teriak-teriak, abang. Bunyi metronom kan. Tuk, gitu. Terus akhirnya gue mikir kan, masa cuman main-main doang sih? Bikin lagu kali ya. Iya. Masuklah ke lubang kelinci begitu dalam dan bikin ini gue bongkar aja ya. Oke. Judul aslinya bukan ini. Oke. Judul aslinya Sumantri dan teman-teman. Iya. Ingat gak? Sumantri. Sumantri nama dan karakter. teman-teman. Nama karakter kayak Andre Taulany and Friends. Siapa yang namanya? Iya, benar. Sumantri dan teman-teman. Terus aku mikir kan lama kan. Sampai beberapa kali tuh. Iya, setiap ganti. sempat ganti jadi Sumarsono. Sumantri Sumarsono. Terus lagu pertama udah dibikin. Nama filenya masih Sumantri. Kan biasanya nama file nama project kan. Nah, aku cerita ke produsernya. Namanya si Sumantri ya. Masih tuh Soe Mantri. Sumat lagi kan Sumantri. Menarik sih, menarik. Tapi kok kayak bukan sesuatu yang secara judul ya, bukan secara nama ya. Secara judul kok kayak kurang Gak kece ya. kurang catchy gitu. Apa ya? Terus nggak tahu kenapa. Tiba-tiba kepikiran untuk mengawinkan satu kata, dua kata yang bertolak belakang, yang kontradiktif. Yang pertama kali ketemu tuh timun memang. Gak tahu kenapa juga, kenapa ya? Random aja gue. Habis ini, abang tuh sering beli ini, bebek, Madura, ini. Malam ya? ada timunnya memang. Iya. Dari situ. Kalau bebek jelita. Jangan. Emang ada timunnya sih. Bener sih. Emang mungkin itu ya. Bang kamu hampir tiap hari makan bebek carok. Nah biasanya kalau gue itu, ini proses kreatifnya ya. Reza sering ngalamin soalnya. Ja, kalau ini gimana? Ja, kalau ini gimana? Jadi opsi itu banyak banget. Ya ingat gak? Iya. Ja, kalau kita bikinnya namanya ini gimana? Lama banget. Ini enggak, ini langsung timun jelita. Terus langsung udah. Udah. Langsung tutup. Keren. Nah, begitu keluar judulnya,
orang heboh kan bilang kayak kok nggak hewan lagi. Itu aku baru sadar Karena bahwa ini sekarang sayuran. Itu baru sadar. Ngerti ya maksudnya? Dari hewan ke sayuran. Nah ini nyambung dari perkataan Reza tadi. Yang dari tadi nggak kita tanggepin. Oh, yang mana tuh? Yang dari menit 5 kalau ada yang nanya. Jauh banget ya. Dia cerita waktu itu lagi ngobrol sama Mbak Windy. Gue nyebut judul buku baru gue. Iya. Itu kita lagi ngomongin itu sebenarnya kan. Iya. Ini jadi panjang banget jadi kemana-mana. Ini udah hampir 2 jam ini. Tapi artinya adalah, jadi waktu itu aku mau bikin buku baru. Setelah ubur-ubur lembur. Binatang lagi dong. Binatang. Iya. Judulnya Bapak-Bapak Babon. Oh yang babon. Ya, Bapak-Bapak Babon. Kenapa? Karena aku mulai gendut. Iya. Udah kayak babon gue dulu. Dan udah punya anak, udah punya alea. Ini bapak-bapak. Bapak-bapak babon. Tulisannya udah banyak waktu itu. Oke. Lo tapi belum pernah baca. Belum ya? pernah baca. Udah banyak, udah ada babnya. Yang terjadi adalah kok lebih suruh dibawa stand up. Oh. Karena cerita pribadi. Paham maksudnya? Kayak kamu pernah cerita ke aku sih. Pernah ya? Pernah. Aku bilang apa ya? Kok ada memori itu ya aku. Karena kayak ada sayang soal ceritanya. Kalau dibawain langsung kayak kan lebih lucu. Iya, karena memang buku Kambing Jantan, Cita Brontosaurus dan kawan-kawannya itu semua kisah nyata kan. Maksudnya pengalaman pribadi kan. Sekarang gue kalau punya materi kisah nyata, gue mending bawain ke panggung. Kenapa? Karena gue rilisnya bisa langsung sekaligus saat itu juga gue. Ini cerita gue nih, dengerin nih, orang pada ketawa gitu. Nah, Bapak-Bapak Babon itulah yang menjadi, gue nggak tahu itu cerita cintaku, cerita sebelku. Kayak masuk ke sana semua deh, kayak cerita cintaku ya. Itulah, itu masuknya ke situ semua. Dan tidak pernah nulis buku lagi jadi. Abis materinya tuh bang. Iya, udah habis buat stand up. Benar. Nah kalau fiksi ini idenya 100 juta banyak karena kita bisa ngerangkai apapun yang terjadi. Gitu sih ceritanya. Oke, kita jawabin 2 pertanyaan lagi deh. Oke. Kira-kira bakal ada spin off-nya nggak? Karakter favorit lo yang mana? Karakter favorit gue Robert sih. Iya. Bahkan dia bukan karakter utama dan tidak ada judul. Kenapa sih? Tapi dia bikin hidup ceritanya. Wah itu. Bikin hidup. Lawak ya orangnya. Iya. Lucu. Aduh aneh-aneh ya. Aneh ke absurd sih. Tidak sengaja lawak sih. Cute. Kamu bayangin, ini di deskripsi karakter ada ya, jadi bukan spoiler juga sih. Robert itu mahasiswa ekonomi, manajemen. Ngurusin si Timun Jelita, cerita jadi manajer. Tapi sebagaimana lazimnya orang baru belajar, itu banyak ide-ide yang gak jelas gitu loh, ngerti gak sih? Out of the box banget. Out of the box. Tapi jadinya aneh banget. Aneh banget. Tapi aku penasaran deh. Maksudnya dari Bang Reza sama Bang Radit kan udah lama ya kerja bareng gitu. Iya. Terus kalau aku dengar dari ya beberapa review-review orang, terus kenapa sih lo nonton Bang Radit, kenapa sih lo gini-gini, pokoknya ya itu salah satu bagian dari riset lah untuk keberlangsungan novel ini gitu kan. Terus aku heran aja gitu kenapa ide-ide absurd itu selalu hadir di karyanya Bang Radit. Misalnya ide. Maksudnya keabsurdan itu tuh apakah Contoh apa contoh? Contoh iya banyak bang absurd. Maksudnya absurd yang kayak orang-orang tuh nggak mikir itu, tapi ternyata jawabannya itu. Apa? Konten YouTube gitu. Konten semuanya sih. Maksudnya bukan di buku Timun Jelita aja ada keabsurdan kan. Maksudnya di Kambing Jantan. Kalau Kambing Jantan tuh udah lama banget ya. Kalau aku sih ini selalu soal sudut pandang. Oke. Semua kejadian semua orang ngalamin. Tapi cara kita menceritakannya itu yang beda-beda. Dari angle yang mana gitu. Nah, tapi memang tiap kali kita bikin sesuatu kita nyari angle kan. Iya. Angle apa? Ini kayak ini. Kita kan memang mau promoin PO-nya Timun Jelita, which is pesantimun.com. Bisa dilihat kalau kamu ya. Tapi ini aku ngomong ke Kania ngurusin ini semua kan. Bilang ke Kania, kemarin tuh Kania tuh juga kaget tuh pasti dia tuh. Nggak, dia udah biasa kaget sih. Kania, ini penting nih. Siapa yang kira-kira bisa ngedit 1 malam, nanti abis itu dia keesokan harinya masuk siang aja. Tapi gue butuh banget ini video jadi karena aku lupa harus promoin ini kan. Gue harus bikin konten nih soal ini. Oke bang, mau ngundang siapa? Dia bilang ngundang editornya, ngundang Reza waktu itu.
Terus berapa menit kemudian voice note baru kan ke dia kan. Seperti lazimnya grup Bagas. Saksikan. Kayaknya seru kalau ngundang first reader deh. Kita ambil salah satu aja deh. First reader nanti aku tanya Uti yang bisa siapa. Udah. So mikir kan. Kalau gue bikin satu video soal menulis buku, kayaknya kurang seru nih. Ngerti gak sih? Kayak ini buku nih, cara nulisnya gini ya udah. Terus gue mikir kan, gimana kalau gue bikin ada story-nya, yaitu angle-nya adalah istri yang menyaksikan bagaimana ini ditulis dan apa yang terjadi selama itu. Jadi ada personalnya gitu. Anissa juga baru tahu kalau dia jadi proxy, jadi judul di invite Amin berapa kemarin. Kemarin. So, gue bilang ke dia langsung malam-malam, sayang bantuin aku ya, bantuin please gitu. Besok kamu gak dapat, tolongin aku banget. Aku mau bikin konten POV istri penulis. Gue bilang kayak gitu. Terus dia untungnya mau. Dia bilang, keren. Iya, nanti transfer aja ke. Tapi menjawab pertanyaan Raisa, itu soal angle sih. Ya kan betul, kita dulu juga gitu ya. Selalu kayak gitu ya. Iya, angle. Kayak misalnya ini bang waktu mau review rumah. Iya. Tapi kita cari angle-nya lewat apa? Lewat mau minta garam. Iya. Padahal mau review rumah, tur rumah siapa itu? Lupa deh gue. Titik Amal. Christian Sugiono. Kebetulan dia kan pindah deket sini. Kita mau bikin tur rumah. Tapi semua orang bikin tur rumah. Gimana kita angle apa yang beda? Oh karena ini tetangga lu. Tetangga suka minta garam gak? Nonton lagi. Minta garam. Kita kesananya minta garam tuh jadi judul. Gitu. Dan memang kita bawa pulang garam. Iya kan? Bagiannya buat masak. Garam mahal itu. Garam mahal. Beda gak rasanya? Enggak sih. Beda. Cuma kita gak bisa ngerasain. Buat kita asin-asin aja. Tegang-tegang juga itu. Oke, terus gimana rasanya Bang 6 tahun baru nulis buku lagi? Dan kenapa cerita sama karakternya Timunia itu gak tahu juga. Coba rasanya 6 tahun lagi deg-degan ya. Aku selalu ngomong ke kamu ya. Deg-degan banget nih bakal kayak gimana. Ya mudah-mudahan rame sih ya. Lu gak pernah nulis buku lagi? Gue udah lama banget gak nulis buku lagi. Nggak pengen juga. Ngeliat gue kayak gini lu gak pengen nulis buku? Sebenarnya pengen bang, tapi waktunya. Nah itu lagi-lagi tuh, nulis itu adalah kegiatan yang napasnya perlu panjang banget. Karena kalau misalnya bikin 3 bab misalnya nih, abis itu kita hiatus bentar karena kerjaan project lain apa, udah hilang feel-nya. Bener sih. Nah untuk mempertahankan tracknya itu loh, konsistensi itu pertanyaan juga buat Kenapa tuh? Gimana bisa? Karena di sela-sela kegiatan stand up juga jalan di berbagai kota loh, maksudnya bukan di Kenapa? Apa pertanyaannya adalah? Kapan lu ini bang ngeset waktu buat nulis, khusus buat nulis, masuk in the zone kayak yang biasa? Oke, ya tahu nggak? Gue tuh selalu tiap bangun, nih Anissa juga tahu nih, langsung nulis gue. Bangun itu tidur. hal pertama yang gue lakuin ya kan. Wow. Begitu bangun, gue ke bawah, laptop nulis udah. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama, posisi yang sama, kopi ya di mana segala macam. Kenapa? Karena kalau itu hal yang pertama dilakukan di hari itu, maka itu nggak akan keskip. Oke, jadi habit. Iya. Jadi kalau itu hal pertama yang kita lakuin di pagi, nggak bakal skip. Kalau nulisnya itu dibikin siang, gue nulisnya nunda. Ada aja, dibuat aja. Jadi selalu hal pertama supaya itu duluan. Oke. Nah tapi malam kan gue ada nulis rutin ya, jam 11 sampai jam 1 tuh masih juga. Ngelanjutin project yang sama atau beda project? Ya gue macam-macam sih, kadang nulis lagu, kadang nulis ini, kadang itu bisa mecah fokusnya itu loh yang susah sebenarnya. Gue nggak tahu, gue nggak ngerti gue bener. Itu yang gue nggak tahu. Adik gue sampai nelpon gue kemarin, Bang Are you okay? Dia. Saking banyaknya. Are you okay? Kamu abang ini terlalu kacau banget. produktif sih. Ini lagu 4 kan? Aku bikin kan 7 kan? Untuk dipilih 4. Ini udah jadi. Sekarang ada 17. 17 lagu. Wow. Sekarang ada 17. Masukin Spotify. Bisa. Nggak tahu. 4 lagu udah bungkus kan, Desember keluar kan. 3 udah ada demo. Nggak tahu juga mau diapain. Tapi bikin aja. Ada 17 lagu. Buku kedua gak sih? Lu ya maunya ya. Pestapora bang, pestapora ya. Pestapora lagi. Iya bang, bener bang, pestapora bang fix. Ya nggak tahu kalau diundang mah ayo aja. Sinkron Rais, kita bilang Rais ya. Kan Rais kan pestapora tuh biasanya. Kenapa nggak bilang ucup aja lu? Iya, sama Rais ya. Lo kemarin pengisi acara, gue yang bikin. Ya itu bang, maksud gue. Gue pernah ketemu ucup. Oke, terakhir. Kamu ada pertanyaan nggak buat aku?
pertanyaan. Yang berhubungan dengan buku. Aduh tadi ada tapi aku tiba-tiba lupa lagi. Apa? Udah ketutup sama. Ya udah kita muter dulu ya. Reja ada pertanyaan buat gue. Berhubungan dengan buku. Tadi udah kejawab sih bang soal gimana lu ini kebagi waktunya. Itu tadi penasaran ya. Ya maksudnya gue ya treadmill sambil baca Oh kan. aku ada takut lupa. Apa? Ini kan udah mau 40 tahun yang katanya kamu mau pensiun. Betul. Ini akan jadi buku terakhir kah atau gimana? Didoain yang buruk-buruk gue. Makanya disuruh nanya nih malah dikira doain. Maksud Ada tanda tanyanya gini ya. sayang. Ini gosip yang beredar di masyarakat. Bahwa katanya gue akan pensiun umur 40. Iya. Sebenarnya itu dari konten cara ngitung dana pensiun pas 40. Bukan artinya beneran pensiun 40. Itu satu. Terus yang kedua, pensiun itu definisiku ya. Pensiun itu pensiun dari bukan pensiun dari sesuatu tapi pensiun untuk ngapain. Ngerti ya beda ya? Ngerti. Pensiun untuk ngelakuin sesuatu. Nah itu gue sempat bahas ke Nisa juga. Jadi ini aja gue ngerasain kayak gue bersenang-senang, paham gak? Iya, bukan pekerjaan ini. Iya gitu. Jadi definisi pensiun itu udah buyar aja sih. Iya. Kalau pertanyaan buku terakhir apa enggak? We never know. Jadi udah ada 2 bab. Lanjutan ceritanya. Lo gak usah ketawa kan lo yang develop juga lo. Iya. Udah ada Masih berapa? banyak bang kita premisi. Ada 4 ya. Kalau Ada nggak 4. Tapi kan nggak tahu ya. Artinya kan tergantung yang terima bukunya. Iya. Kalau emang laku ya. Mau jilid Maksudnya 2. ada yang mau ya ayo-ayo aja. Iya. Kalau gue ya. Nggak tahu juga kapan. Kamu ada pertanyaan nggak? Segar. Udah terjawab sih. Udah terjawab ya. Sini bang mau tanya. Apa? Difilmin nggak? Oh iya. Feeling aku. Lidah lo boleh nggak? Gitu. Ada kumis bang. Tentang penulis. Feeling aku sih. Ada Nggak kumis. tahu ya. Kayaknya sih. Aku nggak mikirin kesana. Ini jujur ya. Ini karena ada Raisa juga. Gue nggak kepikiran ini jadi buku sih. Why? Emang awal-awal cuman bilang mau bikin cerita aja. Oke. Dan aku jujur aku bilang nggak tahu mau diapain, nggak tahu gimana. Bahkan tadinya emang gak mau buku tapi cuma di digital download doang kan. Apapun Pas itu, awal-awal. apapun itu, Pas awal-awal. taruh aja nanti orang mungkin beli PDF apa gitu. Dulu ini bang buat dibikin format talking head kayak waktu ceritain D&D. Iya, Kan, kan? tadinya Jadi gitu pengen ngemeng dibikin aja. format kayak gitu, Iya, iya. terus diposting ketika bulan puasa. Ini, Iya dulu rencananya. oh gitu. Enggak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu GJLS itu. Parah banget. Kenapa kan bisa? Enggak, tadinya itu ini mau dibikin kayak baca puisi di YouTube. Aku bacain aja. Baca puisi gimana? Enggak. Maksud cerpen Gimana cara baca baca puisi? tuh. Timun pikir. Belum sampai Kebebasan waktu. iya kan? Tadinya iya. Tapi pas belum jadi kayak gini. Iya, cuma aku kangen banget nulis sih. Memang Iya. sih. Akhirnya nelfon Resita waktu itu. Pimret Gagas Media. Re, udah deh bareng lu aja deh. Karena gue inget banget bang, lu dulu selalu bilang penerbit tuh udah ini gue nulis buku. Ya nggak tahu mau Udah kemana. nggak tahu mau kemana. Ini aku kasih tahu ya. Ini gue bocorin aja ya. Royalti itu ini 10% ya kan? 6.600 satu buku. Artinya kalau kamu nanti ya suatu hari ya. Jadi penulis. Sayang, nggak misalnya dia bilang kayak sayang beliin aku ini dong gitu kan. Jadi 6.600 tuh nanti. Oh boleh sayang, itu cuman 700 buku kok. Oh iya sayang itu 3.423 buku. Bisa kok nanti aku jual dulu ya. Dagang dulu. Nggak, tapi jujur ya, itu hitungan yang gue pakai. Ini kan gue selalu ngomong hidup hemat apa segala ya. Sebenarnya gara-gara itu juga, gue pernah di fase dimana bunga jantan itu kalau nggak salah harganya 3.900. Royalti gue kan 39.000. Royalti gue 3.900. Pernah tuh di fase itu. Oke. Mau beli baju, berapa buku yang harus gue jual buat dapat royalti? Gitu. Pernah gue. Menarik. Pernah. Untungnya waktu itu bestseller ya. Iya. Gue masih ingat royalti pertama gue. Oke. 21 juta waktu itu. Wow. Tahun segitu lagi bang. 2000 iya, berapa tuh? 2000. Buat anak 21 tahun. Iya. Itu udah. Gede banget. Iya. Bener banget bang. Oh sesuai angkanya lagi. Kan 21 tahun 21. Gak perlu dicocokin sih. 21 juta pertamaku di usia 21 tahun. Tapi kan ini ya, lanskap industri berubah lah. Iya. Buku laku kan mungkin angkanya nggak semudah digapai dulu. Iya.
Karena sekarang alternatif hiburan kan juga banyak. Nah mudah-mudahan di harga segini orang jadi tertarik juga beli sih sebenarnya. Raisa ada pertanyaan nggak menutup nih? Ada. Apa tuh? Jadi karena kan ini sebenarnya basicnya adalah kesenangannya Bang Radit kan. Iya. Kesenangan, kesukaan semuanya dituangin di sini tuh. Maksudnya banyak banget gitu loh, dari nulis lagu, segala macam. Dituangin ke situ. Harapannya Bang Radit dari orang-orang baca buku ini tuh sebenarnya apa sih? Selain karena menuangkan kesukaannya Bang Radit ya. Karena kan maksudnya dari Bang Radit yang suka itu, jadi sebenarnya membuka peluang juga untuk yang lainnya gitu kan merasakan lagi. Betul gitu. sih. Terus juga sebenarnya ya maksudnya take credit juga untuk semua yang ada di belakangnya gitu ya. Karena kan ya dari first reader, dari tim editorial, dari Reza juga. Dari ada Kak Reza juga, Kak Anissa sumber inspirasi gitu. Terus juga maksudnya Dinda dengan segala kegiatannya. Iya, dengan kegiatan-kegiatan dia. Tiap hari dia banyak loh Bang, naskah masuk ke dia tuh layout ya Din. Berapa judul Din? 4 Bang. Lagi megang 4 Dinda. 4 judul, ya begitu juga dengan Salwa berapa judul gitu kan. Iya. Apa harapan Bang Radit dengan hadirnya buku ini aja sih? Oke. Terima kasih Mbak Najwa udah. Nggak gini. Semua bentuk hiburan itu buat aku pada esensinya adalah untuk lari sih. Eskapisme orang. Kenapa? Karena itu yang aku rasain. Anissa nggak tahu ngerasain juga apa nggak ketika dia nonton drakor. Tapi aku ngeliat sih, dia nonton drakor 1 jam, dia lari dari dunia nyata selama 1 jam. Ketawanya, nangisnya, dia nggak di situ, dia di dunia itu, ya kan. Stand up comedy juga, selalu kan gue bilang ke lu ya, kita ngadirin tempat orang lari selama 2 jam. Dari utangnya dia, dari apanya dia. Begitu lampu nyala, masih ada itu utang. Tapi selama 2 jam itu dia nggak di situ. Nah harapanku juga sama untuk semua buku-buku ini, termasuk buku yang lama ya. Orang buka lembar pertama, dia lari dari semuanya. Dia masuk ke dunia Timun, dia merasakan apa yang Timun rasakan, dan mungkin ada yang diambil juga dari situ seperti yang Timun ambil sepanjang cerita ini gitu. Apa bab ini? Jadi kalau saya Itu ditunggu Bang. Bagus. bagus banget saya. Emang dia word of affirmation. Love language-nya. Gue udah dikasih kata-kata. Apa sih? Kamu jadi marah nih. Terima kasih semuanya. Ini lama banget kita ngobrolnya. Thank you udah datang ke sini juga, udah bantuin ngomongin buku ini. Sekali lagi Timun Jelita bisa dibeli di toko-toko yang ada di mana tuh, di pesantimun.com ya. Buat tahu bonus-bonusnya apa aja, itu bisa lihat di IG-nya Gagas, di pin tuh paling kiri atas tuh di postingan yang pertama. Silakan juga dilihat kalau mau tahu soal ada apa ya? Door prize ya apa sih? Ada door prize. Ada door prize juga. Terus ada bonus-bonusnya ya, kayak ada tulisan tangan yang dicetak gitu. Pada nanya kan dapat tanda tangan bahasa apa enggak? Kita enggak, tapi nanti dapat ada bookmark juga. Ada tanda tangan, bukan tanda tangan, ada tulisan tangan yang di gue tulis tapi habis itu di-scan. Thank you teman-teman, silakan aja gue tulis di deskripsi juga deh. Nanti ya www.pesantimun.com. Terima kasih semuanya.